Bab 412, Mantis menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Suara cemas Bai Lixi terdengar. Xiao Chen berpikir cepat dan membuat keputusan. Dia melompat. Siu. Kapak besar itu naik dari tanah dan terbang, membawa Xiao Chen saat naik ke langit. Di bawah kendali Bai Lixi, kapak terbang keluar sambil membawa Xiao Chen. Setelah Xiao Chen keluar dari hutan batu, dia melompat dari kapak. Bai Lixi mengulurkan tangannya, dan senjata besar itu kembali padanya. Ketika Bai Lixi melihat penampilan Xiao Chen, dia langsung tertawa dan berkata, "Bocah. Apa yang terjadi denganmu? Apa kau membenturkan wajahmu ke dinding?" Xiao Chen merasa malu. Bai Lixi telah menebak kebenarannya. Namun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Xiao Chen tidak mau mengakuinya. "Bukankah kamu mengejar martial monark setengah langkah itu? Kenapa kamu datang ke sini?" Xiao Chen mengubah topik. Bai Lixi agak malu saat dia berkata, "Maaf. Aku benar-benar menipu Anda. Banyak orang tahu tentang harta karun rahasia kelas medial di hutan batu. Namun, selain dari beberapa pendatang baru, tidak ada yang berani menerobos masuk. Anda mungkin bisa mengetahui alasannya." Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Sebenarnya, dia telah mencapai kesimpulan ini sejak lama. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tahu apa yang Anda maksud. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena Anda memperoleh seni tempering tubuh cakrawala dan saya memperoleh harta karun rahasia kelas medial, mari kita pertimbangkan secara seimbang. Lagi pula, kamu menarikku keluar, jadi aku tidak akan mencari masalah untukmu." Petik 2. Ketika Bai Lixi mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Bocah berjubah putih, kamu salah paham dengan orang tua ini. Meskipun saya berencana untuk menipu Anda dengan hutan batu pada awalnya, di sepanjang jalan, saya menemukan bahwa kami rukun, terutama setelah Anda memberi saya sisa manual rahasia. Saat itu, aku berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, Anda berlari terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa meneleponmu kembali. Saat saya mencapai hutan, saya bergegas ke sini, tetapi saya mengalami masalah di sepanjang jalan. Saya tidak berharap untuk datang terlambat. Meski begitu, setidaknya aku berhasil menarikmu keluar." Petik 2. Xiao Chen tetap diam, tidak ada yang salah dengan kata-kata Bai Lixi. Dia telah memperlakukan Xiao Chen dengan adil. Selanjutnya, Xiao Chen bukan orang yang berpikiran sempit. Memikirkannya, dia telah sedikit menipu Bai Lixi. Masuk akal jika Bai Lixi akan melakukan ini. Terlepas dari situasinya, Bai Lixi telah menarik Xiao Chen keluar. Memikirkan hal ini, Xiao Chen berkata, "Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Ceritakan tentang situasi di dalam hutan batu di belakang kita." "Kok aneh?" Melihat Xiao Chen tidak menyalahkannya, Bai Lixi merasa seperti ada beban yang terangkat. Dia menjawab, "Saya juga tidak begitu tahu. Bagaimanapun, itu sangat jahat. Sekali, Raja bela diri setengah langkah masuk tetapi tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dua iblis membunuhnya. Kamu cukup mampu membunuh iblis itu." Bai Lixi berkata, agak heran. Dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan sebuah buku kecil. Dia berkata, "Ini untukmu." Xiao Chen menerimanya dan bertanya, "Apa ini?" Bai Lixi tertawa, "Tentu saja, itu sesuatu yang bagus. Ini adalah wawasan yang saya peroleh selama beberapa dekade saya mengolah tubuh fisik. Lihatlah, bukannya saya memuji diri saya sendiri, tetapi saya telah melakukan perjalanan ke seluruh benua dan masih belum melihat siapapun yang memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dari saya." Petik 2. Wawasan kultivasi Bai Lixi, ini sangat berharga. Dia jelas memiliki bakat yang hebat. Kalau tidak, dia tidak bisa berlatih teknik budidaya peringkat surga ke lapisan keempat dalam 2 bulan. Xiao Chen dengan santai membolak-balik buku kecil itu. Kemudian, dia menyimpannya di cincin semesta miliknya. "Terima kasih. Secara kebetulan, saya mengalami hambatan dalam mengolah tubuh fisik saya." Petik 2. Bai Lixi mengibaskannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya atas perilaku saya sebelumnya. Aku akan pergi dulu." Kali ini, kelompok itu benar-benar membuat sarang lebah. Sekitar 10 kilometer di kejauhan, Xiao Chen merasakan aura kuat yang setara dengan Raja Bela Diri. Aura tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Sebaliknya, itu menjadi lebih mengamuk. Aura itu berasal dari tempat yang dibicarakan Bai Lixi. 10 Raja Bela Diri setengah langkah yang aneh, ahli Raja Bela Diri puncak, bertarung melawan satu setan darah tingkat Raja Bela Diri. Pertarungan dengan intensitas ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Bahkan bisa bertahan 1 atau 2 hari. Tidak aneh jika hasilnya belum keluar. Saat Xiao Chen melihat Bai Lixi pergi, Xiao Chen berpikir untuk melihatnya. Xiao Chen tidak takut pada siapapun di bawah Raja Bela Diri setengah langkah. Namun, jika dia bertemu dengan Raja Bela Diri setengah langkah, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Peluang Xiao Chen sebelumnya untuk melarikan diri tidak melebihi 10%. Oleh karena itu, Xiao Chen dengan tegas memilih untuk tidak ikut serta dalam kegembiraan itu. Namun, sekarang Xiao Chen memiliki sepatu api darah, dia menjadi 50% percaya diri untuk melarikan diri tanpa cedera dari Raja Bela Diri setengah langkah. Dia mungkin bisa bergabung dalam kegembiraan sekarang.
Setan darah itu kemungkinan besar adalah setan darah tingkat tinggi. Tidak hanya akan ada inti iblis yang sangat berharga, tetapi juga akan ada beberapa harta karun rahasia yang berharga. Tatapan Xiao Chen berubah tegas. Dia meraih gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan berkata dengan lembut, aku harus bersiap. Sebenarnya, masih ada peluang besar bagiku. Petik 2. Merebut sesuatu dari tangan Raja Bela Diri setengah langkah mirip dengan merebut makanan dari mulut harimau. Hanya mengandalkan sepasang sepatu api darah tidak akan cukup. Xiao Chen berpikir sejenak dan mengeluarkan cabang pohon sepanjang 1 meter. Itu setebal lebar jari, dan energi spiritualnya terasa luar biasa. Itu adalah cabang pohon wutong yang diperoleh Xiao Chen di Heaven Ascending Platform, pohon wutong tempat Phoenix bertengger. Pohon wutong dikatakan sebagai yang kedua setelah 3 pohon spiritual surgawi yang agung. Hanya satu cabang yang secara alami mengandung energi spiritual yang luar biasa. Itu benar-benar kayu spiritual. Ini adalah bahan yang sempurna untuk mantra penganugerahan kehidupan. Xiao Chen menggunakan pisau untuk memotongnya menjadi 2 sebelum meletakkan kembali setengahnya di cincin semesta. Kemudian, dia memikirkan apa yang akan dia ukir. Orang-orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Chen adalah penatua tertinggi dari Sekte Langit Tertinggi dan ayah Xiao Bai. Namun, Xiao Chen ragu-ragu untuk mengukir martial sage untuk mantra penganugerahan kehidupan. Seorang martial sage memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiao Chen takut kayu spiritual wutong tidak bisa mengatasinya. Lebih jauh lagi, jika dia tidak mampu mencerminkan pesona mereka dalam ukirannya, kekuatan mereka akan sangat melemah. Kedua, martial sage telah menjarah beberapa Tao surgawi. Dia takut jika dia menggunakan patung orang-orang ini, itu akan menarik perhatian mereka. Itu bisa berbahaya. Saya masih harus menggunakan Ying Yue. Ying Yue saat ini adalah Raja Bela Diri setengah langkah juga. Saya akrab dengan mengukirnya dan dapat menangkap pesonanya. Xiao Chen mengambil keputusan dan memotong 1/4 dari kayu spiritual sepanjang setengah meter itu. Kemudian, dia menggunakan pisau pahatnya untuk membuat sosok Ying Yue. Sua, serutan kayu jatuh perlahan. Setelah 1 jam, patung Ying Yue mengenakan battle armor muncul. Patung itu menggambarkan wajah cantik Ying Yue, memperlihatkan senyum tipis. Dia memegang tombak di tangannya, yang sepertinya siap untuk terbang kapan saja. Xiao Chen akan menggunakan patung ini dalam pertempuran. Secara alami, dia tidak bisa menanganinya sekasar patung sekali pakai itu. Xiao Chen menghabiskan 10 menit lagi untuk memprosesnya lebih lanjut sebelum dia benar-benar puas. Xiao Chen menjatuhkan darahnya ke patung itu, menyelesaikan patung ini untuk mantra penganugerahan kehidupan dengan sempurna. Kayu spiritual yang tersisa dapat digunakan untuk mengukir 3 patung lainnya. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengukir kemiripannya sendiri. Setelah itu, dia meneteskan darah masing-masing. Ini membutuhkan waktu 2 jam lagi untuk diselesaikan. Meskipun Xiao Chen telah menggunakan banyak waktu, dia merasa itu sepadan. Dia belum pernah bertarung dengan martial monarch setengah langkah sebelumnya. Seseorang tidak akan pernah bisa meremehkan musuh mereka, itu akan menjadi kewajiban dia untuk mempersiapkan secara menyeluruh. Meskipun Xiao Chen memiliki kartu truf yang bisa dia gunakan untuk berurusan dengan Raja Bela Diri setengah langkah, itu hanya bagus untuk sekali pakai. Yang terbaik adalah tidak bergantung pada mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras datang dari kejauhan lagi. Suara angin mengikuti. Angin tampaknya mengandung jeritan roh-roh yang marah. Itu terdengar sangat mengerikan. Saatnya bergerak. Xiao Chen mendorong tanah dan menuju ke pusat medan perang itu, melakukan perjalanan dengan cepat. Dalam sekejap, Xiao Chen bergerak seperti naga yang berkeliaran. Dari kejauhan, dia tampak seperti naga biru, melompat melintasi tanah. Saat Xiao Chen mendekati medan perang, aura mengerikan yang luar biasa dari Blood Demon tingkat tinggi menjadi lebih jelas. Dia juga merasakan tekanan ringan di pikirannya. Xiao Chen berhenti sekitar 2000 meter dari pusat medan perang. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah tiba sejak lama. Xiao Chen bergerak dengan tenang, menyembunyikan dirinya di sudut yang tidak mencolok. Hah. Debu memenuhi area di depan. Angin kencang bertiup, dan pasir beterbangan kemana-mana. Daerah itu tampak kabur. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat situasi di dalam. Mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar memancarkan cahaya, bergerak naik turun di langit. Energi mengerikan datang dari dalam. Teriakan ganas bergema tanpa henti dari dalam. Kadang-kadang, api, es, hujan, dan bahkan kilat muncul. Raja Bela Diri setengah langkah 10 aneh telah memahami berbagai keadaan dan mengeksekusi mereka sampai batas mereka. Setelah berjuang begitu lama, seseorang pasti sudah mati. Sepertinya aku pernah mendengar tangisan menyedihkan dari manusia sebelumnya. Memang, aku juga mendengarnya. Lawannya adalah Blood Demon tingkat tinggi. Biasanya, mereka hanya muncul di wilayah inti. Aneh bahwa itu muncul di area dalam. Petik 2. Demon darah peringkat tinggi puncak hampir sekuat Raja Bela Diri kelas rendah. Orang-orang ini hanyalah Raja Bela Diri setengah langkah. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, pasti akan ada luka. Beberapa orang yang lebih kuat dan lebih berani ingin masuk dan bergabung dalam kegembiraan. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa merebut tubuh martial monarch setengah langkah.
Kerugian apapun yang mereka derita akan sepadan dengan hadiahnya. Bang, bang, bang. Kelompok ini hanya berjalan maju 100 meter, dan tangisan menyedihkan terdengar. Mereka langsung terlempar ke belakang. Ketika mereka bergerak maju, mereka dalam keadaan sempurna. Sekarang, tidak ada yang sama. Beberapa luka menutupi, yang lain tersambar petir, dan hanya tumpukan abu yang tersisa. Beberapa dari mereka memiliki tubuh bagian atas yang membeku, dan tubuh bagian bawah mereka terbakar hingga garing. Jelas, mereka menderita serangan es dan api. Beberapa membatu, berubah menjadi batu. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka hancur berkeping-keping. Para pembudidaya di sekitarnya semua terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki akhir yang baik, mereka tidak mengharapkan kesimpulan yang menyedihkan. Xiao Chen juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, dia menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa situasi di dalam dengan jelas. Para pembudidaya ini adalah Raja Bela Diri kelas superior. Ketika mereka bergerak maju sejauh 100 meter, Raja Bela Diri setengah langkah di dalam segera memperhatikan mereka. Raja Bela Diri setengah langkah 10 aneh memiliki pemahaman diam-diam. Setengahnya bekerja untuk menahan serangan Blood Demon, sementara sisanya meluncurkan segala macam gerakan membunuh. Raja Bela Diri kelas superior ini tidak punya cara untuk melawan. Mereka segera diledakkan kembali, dan hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Sepertinya Raja Bela Diri setengah langkah ini cukup licik. Mereka tidak keberatan orang melibatkan diri dengan mangsanya. Namun, jika orang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bab 413, bergerak. Sense spiritual Xiao Chen telah melihat mayat martial monark setengah langkah. Sepertinya tangisan menyedihkan yang dibicarakan orang-orang itu adalah nyata. Xiao Chen mendongak. Jumlah pembudidaya yang berdiri di udara berjumlah lebih dari 100. Orang-orang ini semua mempertahankan tatapan tenang dan aura yang ditarik. Mereka tetap diam saat mereka menyaksikan situasi di medan perang. Sepertinya debu yang memenuhi udara tidak dapat menghalangi pandangan mereka. Raja Bela Diri bisa terbang di udara. Namun, jika mereka ingin tinggal di udara untuk waktu yang lama, mereka akan menghabiskan banyak esens. Jelas, para pembudidaya di udara memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada yang ada di tanah. Jelas, begitu pertempuran berakhir, mereka yang turun dari langit akan lebih cepat daripada yang ada di darat. Para Raja Bela Diri di tanah juga ingin melayang di udara. Namun, mereka tidak bisa mengimbangi kelelahan esens. Ini dihasilkan dari perbedaan kekuatan mereka. Xiao Chen terus melihat sekeliling, mencari Bai Lixi. Akhirnya, dia menemukan pembudidaya yang kuat sekitar 1000 meter timur laut. Beberapa pembudidaya dengan aura kuat berdiri di sekitar Bai Lixi. Dia berbicara kepada orang-orang ini dengan berbisik. Sepertinya dia telah menemukan teman-temannya dan akan mengambil tindakan dengan mereka. Xiao Chen menarik kembali pandangannya dan dengan santai menemukan sebuah batu untuk mengukir seekor elang. Kemudian dia berbicara dengan lembut, mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan. Hah! Seekor elang muncul di bawah Xiao Chen, perlahan membawanya ke langit. Tidak diragukan lagi, langit adalah tempat yang lebih baik untuk bergerak. Ketika beberapa pembudidaya di sampingnya mendengar aktivitas itu, mereka memeriksa kultivasi Xiao Chen. Mereka tidak bisa menahan tawa, bocah ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak mudah untuk tetap di udara. Petik 2. Jika kami bisa naik, kami sudah melakukannya sejak lama. Dia benar-benar tidak tahu diri. Dia berpikir bahwa, dengan menunggangi sesuatu, orang lain tidak dapat menyentuhnya. Saksikan saja keseruannya. Lagi pula, masih perlu waktu untuk pertempuran berakhir. Nikmati saja pertunjukannya. Ejekan muncul di wajah mereka saat para pembudidaya ini menyaksikan Xiao Chen terbang lebih tinggi. Antisipasi memenuhi tatapan mereka. Beberapa orang bahkan memiliki sinar ganas di mata mereka, mereka berharap Xiao Chen akan terluka parah sehingga mereka bisa memanfaatkannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak heran. Sepertinya situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Selain kelelahan esens, para pembudidaya lain memiliki alasan lain untuk tidak melayang di udara. Lupakan, saya akan menangani situasi saat itu terungkap. Xiao Chen tidak takut pada siapapun di bawah Raja Bela Diri setengah langkah. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi beberapa Raja Bela Diri puncak, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Berat, apakah ini tempatmu? Enyahlah. Xiao Chen baru saja berhenti saat seorang pembudidaya botak terbang. Ketika pembudidaya lain di udara mendengar pembudidaya botak, mereka semua melihat ke atas. Ketertarikan mewarnai ekspresi mereka. Bocah ini pasti sudah mati. Dari semua tempat, dia memilih wilayah Si Feng. Orang itu terkenal karena kekerasannya. Petik 2. Dia pasti baru. Si Feng cukup terkenal di sisi selatan tanah sunyi kuno. Ketika mereka pembudidaya di tanah melihat Xiao Chen terbang ke sisi pembudidaya botak, mereka semua tertawa. Saat Xiao Chen berdiri di atas elang, dia memegang lunar Shadow Saber. Dia menatap dengan tenang pada pembudidaya botak di depannya. Langit itu luas. Namun, para pembudidaya telah menempati tempat yang bagus. Jika Xiao Chen ingin menemukan tempat yang bagus, dia harus menjatuhkan seseorang. Pada saat yang sama, dia harus menunjukkan kekuatannya untuk mencegah orang lain meluncurkan serangan apapun.
Orang di depannya tidak hanya memiliki posisi yang baik, tetapi Xiao Chen juga menganggapnya sebagai kandidat terbaik untuk membangun kekuatannya. Kultivator botak, Si Feng, memiliki penampilan yang ganas. Dia memegang pedang besar di tangannya dan memancarkan ki membunuh dari seluruh tubuhnya. Saat Xiao Chen tetap diam, niat membunuh di mata Si Feng semakin kuat. Dia berkata dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi, ini adalah wilayah saya. Enyahlah sekarang. Ketika Raja Bela Diri kelas superior lainnya di udara merasakan Si Feng membunuh Qi, mereka semua berpikir, bocah elang ini akan mati. Beberapa ratus pembudidaya datang ke daerah ini. Namun, hanya 100 yang memenuhi syarat untuk menempati wilayah udara. Agar Si Feng menjadi salah satu dari mereka, kekuatannya jelas bukan dari Raja Bela Diri kelas superior biasa. Akan terlalu sederhana bagi Si Feng untuk berurusan dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Ekspresi Si Feng berubah cemberut saat ki pembunuhannya tampak memadat dan menyebar ke sekelilingnya. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap tajam Xiao Chen. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang aku berikan padamu, mati. Ketika Si Feng melihat bahwa Xiao Chen tidak punya niat untuk mundur, dia meraung dengan ganas. Dia mendorong udara, dan sosoknya melintas, pergi setelah gambar. Berserk Dragon meledak. Api menyala di pedang Si Feng dan membentuk naga biru. Naga itu berputar di sekitar pedang dengan cepat saat meraung. Tanpa diduga, jejak kekuatan naga muncul. Sungguh ledakan naga berserk yang kuat, pemahaman Si Feng tentang keadaan api telah semakin dalam. Sekarang, dia bisa memasukkan kekuatan naga ke dalam tubuhnya ke dalam teknik pedangnya. Petik 2. Langkah ini mungkin bisa dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat bumi. Tidak mungkin bocah berjubah putih itu bisa memblokirnya. Kita harus bergerak cepat dan bersiap untuk mengambil mayatnya. Petik 2. Para pembudidaya yang waspada melompat ke belakang Xiao Chen dan Si Feng. Tidak ada yang berani ketinggalan. Naga mungkin, Xiao Chen berpikir dalam hati. Itu memang seperti yang sudah ditebak Xiao Chen. Teknik bela diri Si Feng ini mengandalkan kekuatan naga. Ini membuat segalanya menjadi mudah. Jika Xiao Chen telah memilih Raja Bela Diri kelas superior puncak lainnya, dia mungkin harus mengeluarkan banyak usaha dan tidak berurusan dengan lawannya dalam waktu singkat. Namun, untuk Si Feng ini, naga Azure adalah binatang suci kuno. Itu adalah nenek moyang dari semua naga. Menggunakan kekuatan naga sebelum Xiao Chen seperti mencari kematian. Xiao Chen menggenggam Lunar Shadow Saber dengan tangan kirinya dan berdiri dengan tenang di atas elang. Saat Berserk Dragon Burst melonjak ke arahnya, dia mengirim tangan kanannya ke depan dan merentangkan jarinya untuk membentuk telapak tangan yang terbuka. Dengan pikiran, tato Azure Dragon di lengan kanannya menjadi hidup, perlahan merayap di kulitnya. Ledakan, naga biru menyala yang mengamuk mulai bergetar hebat. Seluruh pedang bergetar. Si Feng merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan. Itu hancur di tubuhnya, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menenangkannya. Xiao Chen meneriakkan teriakan perang dan mendorong telapak tangannya ke depan. Azure Dragon yang bergerak di lengannya mengeluarkan raungan naga yang keras. Bang! Bang! Dua suara berderak terdengar. Naga biru menyala yang berputar di sekitar pedang tiba-tiba hancur. Pedang itu juga hancur dan jatuh ke tanah. Si Feng memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke tanah. Si Feng menjadi sangat pucat. Naga yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama beberapa dekade tiba-tiba tersebar dalam sekejap. Tanpa 1 atau 2 tahun, itu tidak akan pulih kembali ke keadaan semula. Si Feng merangkak naik dari tanah. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia menatap Xiao Chen dengan mata penuh ketakutan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia melarikan diri. Si Feng bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan. Di dalam medan perang, angin kencang masih bertiup kencang, dan debu memenuhi udara. Retakan guntur dan energi yang mengerikan tidak pernah berhenti untuk sesaat. Namun, semua pembudidaya 2000 meter di luar medan perang menatap, rahang mereka terbuka. Mereka terdiam, tempat itu benar-benar sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah berjubah putih ini dengan mudah memecahkan teknik bela diri peringkat bumi dengan satu serangan telapak tangan. Lebih jauh lagi, serangan telapak tangan itu sepertinya tidak mengandung kekuatan apapun. Bocah berjubah putih ini hanya menakuti Raja Bela Diri kelas superior dengan serangan telapak tangan yang lembut. Seberapa kuat dia sebenarnya? Namun, inti masalahnya adalah, meskipun aura Xiao Chen tampak kental, dia memang hanya seorang Raja Bela Diri kelas rendah. Bahkan jika Xiao Chen telah mengembangkan teknik kultivasi puncak dan memperoleh makanan dari segala macam harta alam, dia seharusnya hanya bisa mencapai hasil imbang dengan Si Feng. Tampaknya mustahil baginya untuk menakut-nakuti lawannya dengan satu serangan telapak tangan. Keraguan muncul di benak semua orang. Mereka tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Orang-orang di tanah yang menunggu hiburan bahkan lebih ketakutan. Jika bahkan Si Feng bukan tandingan Xiao Chen, mereka pasti tidak akan mendekati. Xiao Chen menarik telapak tangannya dan melirik ke tanah, pada para pembudidaya yang menunggu untuk mengambil mayatnya. Dia tersenyum tipis dan mengirimkan serangan telapak tangan. Mundur, angin kencang bertiup, dan 8 Raja Bela Diri kelas medial terkejut saat mereka berpencar dan melarikan diri.
Sungguh lelucon, serangan telapak tangan ini bisa dengan mudah mengalahkan si Feng. Bagaimana mereka berani menghadapinya secara langsung? Namun, setelah beberapa saat, energi mengerikan yang mereka harapkan tidak datang. Tidak ada yang terjadi. Xiao Chen menarik tangan kanannya, dan api sejati guntur ungu di matanya mulai berkumpul. Dia memandang orang-orang di tanah dan tersenyum, maaf, itu hanya lelucon. Tanpa diduga, orang-orang yang datang untuk mayat saya sangat pengecut. Petik 2. Jadi, itu hanya lelucon. 8 orang di tanah menghela nafas lega. Meskipun mereka marah di hati mereka, mereka tidak berani berperilaku tidak terkendali seperti sebelumnya. Hu Qi. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Sebuah panah ungu terbang dari mata kanan Xiao Chen. Rambut Raja Bela Diri kelas medial menyala sebagai hasilnya. Panas, panas, rambutku, rambutku. Orang itu terkejut dan mulai memukul kepalanya dengan panik, mencoba memadamkan api. Namun, 7 lainnya mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin, takut. Rambut dan dahi hanya berjarak kecil. Perasaan seperti itu tidak membutuhkan penjelasan. Ketika mereka melihat pemuda berjubah putih dielang lagi, mereka melihat bahwa dia memiliki ekspresi tenang saat dia tersenyum tipis. Jelas, dia tampak sangat santai tentang hal itu, sangat santai. 7 mengatakan apa-apa, melarikan diri dengan cepat. Jika orang ini marah, target selanjutnya dari api ungu aneh itu bukanlah rambut. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mengejek Xiao Chen dan bahkan memiliki niat jahat untuk meluncurkan serangan setelah dia terluka, mereka tidak berani tetap tinggal. Setelah gerakan ini, banyak pembudidaya dengan jelas melihat Xiao Chen menembakkan panah api yang sangat cepat. Tampaknya sangat berbeda dari serangan telapak tangan yang aneh dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan kekuatannya. Pemuda ini memang memenuhi syarat untuk berdiri di udara. Semua orang menarik pandangan mereka dan terus menonton pusat medan perang. Namun, mereka semua mendaftarkan Xiao Chen sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Bab 414, Detonasi Diri yang Menakjubkan. Bai Lixi tersenyum tipis dan berkata, bocah ini selalu mengejutkan orang. Bai Lixi, apakah kamu tahu pemuda itu? Teman Bai Lixi di sampingnya bertanya. Ekspresi Bai Lixi tidak berubah saat dia mengangguk dengan lembut, aku mengenalnya. Dia adalah pendekar berjubah putih. Kita bisa berhenti menatap medan perang. Selama kita mengikuti bocah ini, saya jamin tidak akan ada bahaya. Kami bahkan bisa mendapatkan beberapa manfaat kecil. Petik 2. Betulkah? Bai Lixi tertawa dan berkata, terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Pemenang terbesar di Pulau Qianren adalah bocah ini. Bahkan Bloody Bladesman, The Slaughter of Thousand, dan yang lainnya tidak mendapatkan sebanyak dia. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sisa-sisanya. Petik 2. Beberapa orang di belakang Bai Lixi saling berbisik. Ekspresi mereka menunjukkan keraguan mereka terhadap kata-kata Bai Lixi. Mereka jelas tidak percaya padanya. Namun, Bai Lixi hanya tertawa dan mengabaikan orang-orang ini. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, dia telah mengambil keputusan. Pertempuran itu tampaknya sudah sangat intens. Angin kencang bertiup tidak berhenti sedikit pun. Semua orang dengan cemas menunggu saat pertempuran berakhir. Tepat pada saat ini, tangisan tajam dan menyedihkan lainnya datang dari medan perang. Dada semua orang menjadi dingin. Martial Monarch setengah langkah lainnya baru saja meninggal. Memang, Blood Demon tingkat tinggi memiliki kekuatan yang mengerikan. Raja Bela Diri setengah langkah yang biasanya bergerak dengan mudah telah menderita 2 kematian hari ini. Petik 2. Raja Bela Diri setengah langkah ini benar-benar tidak kenal takut. Mereka seharusnya melarikan diri setelah mereka bertemu dengan Blood Demon tingkat tinggi. Jika mereka mati, itu akan sangat disayangkan. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Tanda seru. Raja Bela Diri setengah langkah bukanlah Raja Bela Diri yang sebenarnya. Bagi mereka untuk maju ke Martial Monarch, selain menyelesaikan segala macam persyaratan dan membutuhkan esens yang cukup, yang paling penting adalah membuka lautan kesadaran, meningkatkan kekuatan energi mental mereka. Jika energi mental mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan pernah bisa menembus penghalang ke Martial Monarch. Dari kelompok ini, beberapa dari mereka mendekati batas umur mereka. Jika mereka tidak mempertaruhkan segalanya untuk ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dengan kematian Raja Bela Diri setengah langkah lainnya, kerumunan mulai berdiskusi lagi setelah beberapa saat hening. Manual rahasia yang meredam energi mental adalah manual rahasia paling langka di benua ini. Setan darah tingkat tinggi puncak biasanya hanya muncul di wilayah inti medan pertempuran iblis. Disitulah bahkan seorang Martial Monarch tidak akan berani melangkah dengan santai. Sekarang setelah mereka menemukan Blood Demon tingkat tinggi di wilayah dalam, bagaimana mereka bisa menyerah? Petik 2. Ketika kultivator yang menyuarakan keraguannya sebelumnya mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa kelompok Martial Monarch setengah langkah ini mempertaruhkan hidup mereka seperti ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merenungkannya. Mereka mencapai batas mereka. Jika mereka tidak mempertaruhkan segalanya, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahayanya, bahkan jika mereka harus menghadapi kelompok pembudidaya ini dengan niat jahat setelah mengalahkan setan darah,
kelompok Raja Bela Diri setengah langkah ini tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk ini. Seiring waktu perlahan berlalu, 3 Raja Bela Diri setengah langkah lainnya mati. Kelompok 18 sekarang telah berkurang menjadi 13. Setelah bertarung begitu lama, aura iblis darah peringkat tinggi telah melemah secara signifikan. Aura mengamuk dan luar biasa awalnya, yang telah dirasakan dari 10 kilometer jauhnya, tidak bisa lagi menyebabkan tekanan pada orang-orang yang berjarak 2000 meter. Saat matahari terbenam di barat, Blood Demon mendekati batas kemampuannya. Lagi pula, iblis darah tingkat tinggi puncak tidak bisa mengalahkan sekelompok hampir 20 Raja Bela Diri setengah langkah. Tanda pisah. Di tengah medan perang, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan aura luar biasa dan pedang di tangannya berkata dengan ekspresi muram, "Kita hampir sampai. Kami hanya sedikit yang akan menghentikannya dari meledakkan diri. Ge tua, Huang tua, Chang tua, dan Mu tua, kami akan menyerahkan para pembudidaya yang masuk kepada Anda." Petik 2. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, "Aku akan memegang inti iblis terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, kami akan membaginya secara merata. Apakah ada yang punya masalah dengan rencana ini?" "Qin tua, yakinlah. Semua orang mempercayai kredibilitas Holy Fire Manor," jawab 6 orang yang dia sebutkan namanya. Mereka jelas mempercayai lelaki tua ini tanpa pertanyaan. Sebenarnya, kelompok orang ini telah datang ke Demon Battlefield sebelumnya. Qin tua telah menjadi penyelenggara setiap kali mereka melakukannya. Kredibilitas orang ini, ditambah kekuatan di belakangnya, adalah alasan mereka tidak akan bertengkar secara internal dan bertarung satu sama lain. Semua orang percaya padanya. Beberapa orang mengepung Blood Demon berpakaian hitam. Dia mengeluarkan asap hitam, dan aura mengerikan di matanya terasa luar biasa. Dia meraung dengan ganas. Dia ingin menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri beberapa kali, tetapi para pembudidaya telah menghalangi jalannya. Luka dengan berbagai ukuran yang menutupi Blood Demon dengan cepat sembuh. Namun, kecepatan penyembuhannya jauh lebih lambat daripada kecepatan dia mengumpulkan cedera baru. Banyak gerakan membunuh dengan kekuatan luar biasa menyerang Blood Demon. Kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat, dia mendekati batas kemampuannya. "Aku tidak pasrah dengan ini. Setelah 1000 tahun, saya akhirnya menerobos. Namun, kalian sekelompok manusia yang tercela menyebabkan upayaku selama ribuan tahun menjadi sia-sia. Jika aku harus mati, maka semua orang akan mati bersamaku." Petik 2. Blood Demon berpakaian hitam tampak menjadi gila saat dia berbicara dengan ekspresi maniak. Kulitnya mulai membengkak dengan cepat. Ekspresi Old Qin tetap tidak berubah. Matanya yang dalam mempertahankan ketenangannya. Dia berkata, "Bagus sekali. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Ambil tindakan sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan." Tiba-tiba energi yang kuat meledak dari tengah medan perang. Itu menyebabkan awan merah di atas bergetar dan berubah menjadi pusaran awan merah. Pusaran air membentuk badai. Banyak orang tidak bisa membuka mata karena angin. Aura yang luar biasa dan mengerikan bersembunyi di angin, rasanya seperti roh jahat yang bergerak di antara kerumunan. Mereka yang memiliki tekad lemah langsung jatuh. Setan darah itu akan meledak sendiri. Ketika orang banyak merasakan energi yang melonjak itu, mereka menjadi sangat bersemangat. Pertarungan ini akhirnya mencapai akhir. Terlepas dari hasilnya, kelompok marsial monark setengah langkah pasti akan kelelahan. Pada saat itu, mereka tidak dapat menahan begitu banyak orang yang menyerang bersama. Namun, tepat ketika energi itu hampir mencapai puncaknya, 10 cahaya gemerlap dari berbagai warna menyebarkan pusaran air di langit. Itu menghilang tanpa jejak. Pertempuran berakhir. Angin kencang yang telah bertiup begitu lama akhirnya berhenti, debu mengendap. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, mereka berhasil menghentikannya dari meledakkan diri. Sepertinya kelompok marsial monark setengah langkah ini cukup siap. Petik 2. Ledakan. Saat debu mereda, cahaya warna-warni yang menyilaukan keluar dari Blood Demon. Segala macam harta karun rahasia terbang ke udara. Pada hitungan kasar, setidaknya ada 100 harta karun rahasia. Di antaranya, 2 atau 3 di antaranya adalah harta karun rahasia kelas medial puncak yang jarang terlihat. Hanya manusia yang bisa menggunakan harta karun rahasia. Setan mengumpulkan harta karun rahasia sehingga mereka bisa menarik perhatian manusia dan membunuh mereka saat mereka terganggu. Untuk menarik lebih banyak manusia dan memakan hati mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, iblis harus mengumpulkan banyak harta karun rahasia. Setan darah yang lebih kuat memiliki banyak harta karun rahasia yang mengerikan. Mereka adalah harta karun rahasia. Dia layak menjadi Blood Demon tingkat tinggi. Dia secara tak terduga telah mengumpulkan begitu banyak harta karun rahasia. Petik 2. Kami tidak menunggu di sini dengan sia-sia. Dengan begitu banyak harta karun rahasia, semuanya berharga sekarang. Percepat, setan darah sudah mati. Jika kita tidak maju sekarang, tidak akan ada lagi peluang. Secara alami, para pembudidaya yang telah menunggu begitu lama tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika mereka membiarkan kelompok marsial monark setengah langkah itu bereaksi, itu akan terlambat. Siu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pusat medan perang.
Semua pembudidaya tampak sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah mendapatkan harta karun rahasia. Puncak Raja Bela Diri kelas superior di udara bergegas ke tanah. Menggunakan posisi mereka yang menguntungkan, mereka memimpin kawanan. Xiao Chen berdiri diam di atas elang. Dia mempertahankan ekspresi tenang. Dia tidak terburu-buru maju dengan yang lain. Suasana kerumunan sudah mempengaruhi Bai Lixi. Namun, tepat sebelum dia bergegas ke depan, dia melihat Xiao Chen tidak bergerak. Jadi, dia juga berhenti. Bai Lixi, cepat pergi. Jika kita lebih lambat, kita tidak akan merebut apapun. Petik 2. Memang, mungkin ada banyak harta karun rahasia, tetapi ada lebih banyak pembudidaya daripada harta karun rahasia. Jika kita terlambat, kita bahkan tidak akan mendapatkan harta karun rahasia yang paling buruk. Tatapan Bai Lixi tegas saat dia berkata, tidak perlu. Anda bisa pergi dulu. Hati-hati, Raja Bela Diri setengah langkah itu tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Bai Lixi, kamu terlalu pengecut. Martial Monarch setengah langkah menakutkan. Namun, bagaimana mungkin Raja Bela Diri setengah langkah yang telah kehabisan kekuatan bertarung sepanjang hari menahan begitu banyak orang? Petik 2. Kalau begitu, kita akan pergi dulu. Anda bisa menunggu di sini sendirian. Ketika kamu tidak mendapatkan apa-apa, jangan cemburu. Beberapa orang tertawa dan terbang ke depan. Mereka semua tidak mengambil hati kata-kata Bai Lixi. Bai Lixi juga tertawa getir, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia mempercayai instingnya. Karena Xiao Chen belum bergerak, dia pasti punya alasannya. Ketika kerumunan itu tiba 1000 meter dari pusat, tiba-tiba 6 orang tua muncul. Mereka mengenakan ekspresi kosong saat pakaian mereka berkibar tanpa angin. Aura mereka sangat kuat. Mereka tidak merasa seperti kultivator yang telah berjuang sepanjang hari. Sepertinya mereka telah menghemat kekuatan mereka dan tidak kelelahan sama sekali. Ketika aura mereka bergabung, rasanya seperti gunung tinggi yang menekan para pembudidaya yang maju, membuatnya sulit untuk bernapas. Tidak baik. Mereka adalah Raja Bela Diri setengah langkah puncak dalam kondisi optimal mereka. Ketika mereka merasakan aura 6, Raja Bela Diri kelas superior puncak tidak ragu-ragu untuk melarikan diri. Angin kencang, kilat, es, api, dinding bumi, dan kabut putih. 6 status atribut berbeda dari 6 Martial Monarch setengah langkah menyebar ke seluruh lingkungan. Dalam sekejap, badai energi yang telah berhenti bergerak sekali lagi. Semua jenis energi saling terkait. Bahkan udara menjadi senjata pembunuh yang tajam saat meledak terus-menerus. Ratusan pembudidaya tidak bisa mundur tepat waktu, dan energi mengamuk meledakkan mereka kembali dan mencabik-cabiknya. Beberapa pembudidaya yang berhasil melarikan diri terluka parah. Daging mereka terkoyak saat mereka jatuh ke tanah. Hanya segelintir pembudidaya dengan puncak pertahanan harta karun rahasia kelas rendah yang nyaris tidak lolos tanpa cedera. Namun, harta karun rahasia hancur dan menjadi tidak berguna. Karena rekan Bai Lixi telah maju beberapa saat kemudian, mereka tidak menyadari situasi di depan. Pada saat mereka mencapai garis depan, mereka secara kebetulan berlari ke gelombang pertama, serangan terkuat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka diledakkan, dibiarkan tanpa mayat yang lengkap. Martial Monarch setengah langkah, apa itu Martial Monarch setengah langkah? Mereka adalah pembudidaya yang telah lama berkultivasi sebagai Raja Bela Diri. Keadaan dan esensi mereka telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai oleh Raja Bela Diri. Bab 415, dua anjing berjuang untuk tulang, dan yang ketiga melarikan diri dengannya. Dengan energi mental yang cukup, seseorang dapat membuka lautan kesadaran mereka dan melangkah ke alam Martial Monarch. Mereka akan menjadi salah satu dari sedikit ahli di benua itu. Raja Bela Diri setengah langkah telah meningkatkan status dan kultivasi mereka hingga batasnya. Dengan keluarnya Martial Monarch ke atas, mereka tak tertandingi. Membunuh Raja Bela Diri kelas menengah atau Raja Bela Diri kelas superior terasa semudah membunuh anjing hingga Raja Bela Diri setengah langkah. Satu-satunya hal yang mungkin menyebabkan masalah bagi mereka adalah puncak Raja Bela Diri kelas superior di udara. Adapun yang lain, bukan lagi masalah kuantitas tetapi kualitas. Dengan kekuatan mereka, tidak peduli berapa banyak yang menyerang, itu tidak akan membuat perbedaan. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 tetua melangkah maju 100 meter lagi dan bergerak lagi. Dengan pengaruh berbagai keadaan puncaknya, teknik bela diri yang biasanya biasa menjadi gerakan membunuh. Banyak pembudidaya kehilangan nyawa mereka di tempat. Orang tua di tengah berhenti dan melihat ke puncak Raja Bela Diri kelas superior dengan aura mereka terangkat ke batas mereka melayang di udara. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, semuanya, kembali saja ke tempat asalmu. Ini bukan milikmu. Jangan mencoba menuai tanpa menabur. Kalau tidak, ya, aku tidak perlu memberitahumu apa konsekuensinya. Ratusan Raja Bela Diri puncak tetap di udara dengan wajah tanpa ekspresi saat mereka menyaksikan harta karun rahasia terbang kemana-mana. Jelas, mereka tidak ingin pergi. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, tanpa diduga, masih ada 6 dari kalian yang belum bergerak. Tidak heran Blood Demon tingkat tinggi yang baru saja maju bisa membunuh kalian bertiga. Namun, kalian berenam tidak akan cukup untuk memonopoli harta karun rahasia ini. Dalam kasus terburuk,
ikan mati dan jala putus, tidak ada yang akan mendapatkan apa-apa. Aura mengerikan dari inti iblis darah iblis peringkat tinggi sangat luar biasa. Tanpa kemauan yang kuat, akan sulit untuk mengekstraknya. Jika Anda tidak membiarkan kami mendapatkan harta karun rahasia, kami tidak akan membiarkan Anda mendapatkan inti iblis. Petik 2. Betul sekali, Anda dapat mengambil inti iblis dan pergi. Jika Anda ingin menghentikan kami untuk mendapatkan harta karun rahasia, itu tidak mungkin. Kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. 100 puncak Raja Bela Diri kelas superior berdiri di udara, aura mereka ditarik saat mereka membalas. Untuk sesaat, kedua belah pihak memasuki jalan buntu. Jika tidak ada yang menyerah, pertarungan yang lebih intens akan dimulai. Martial King kelas medial dan Raja Bela Diri kelas superior biasa sudah takut. Mereka telah mundur ke 2000 meter dari Raja Bela Diri setengah langkah. Ketika para Raja Bela Diri ini melihat 100 Raja Bela Diri kelas superior bertahan, mereka semua perlahan menjadi bersemangat. Saat mereka menyaksikan harta karun rahasia beterbangan, keinginan muncul di mata mereka. Ketika Bai Lixi melihat situasi di depannya, dia menghela nafas lega. Dia fokus pada budidaya tubuh fisik. Sebelum kesempurnaan hebat, dia tidak bisa bersaing dengan kultivator lain dalam kecepatan. Jika Bai Lixi bergegas masuk, bahkan jika dia bisa mundur, dia bisa terluka. Xiao Chen terus menyaksikan harta karun rahasia terbang di udara, dia fokus pada 3 harta karun rahasia kelas medial. Harta karun rahasia kelas rendah lainnya tidak bisa menarik perhatiannya. Sense spiritual Xiao Chen terus mengamati kelompok orang itu. Ketika Qin Tua berbicara dengan 6 orang, Xiao Chen segera memeriksa kondisi 6 orang ini. Ke-6 orang ini sama sekali tidak kelelahan. Tujuan mereka adalah untuk mencegah situasi saat ini. Orang bernama Old Qin telah membuat langkah tegas. Bahkan jika seseorang meninggal, Qin Tua ingin mempertahankan kekuatan ke-6 orang ini. Memikirkannya, kekuatan di belakangnya pasti sangat besar. Kalau tidak, dia tidak akan menekan ke-6 ini dan akan mendapat masalah. Xiao Chen melihat 3 harta karun rahasia kelas medial di udara. Kemudian, dia melihat sekelompok orang yang gugup. Setelah itu, dia mengeluarkan patung dari cincin semesta. Dia sepertinya sudah menyusun rencana. Ada inti iblis merah tua di tengah-tengah mayat iblis darah. Itu memancarkan cahaya merah yang aneh, memandikan sekitarnya dengan warna merah. Pada saat yang sama, ia melawan penghalang yang tidak jelas dan tidak berbentuk. Tanda pisah. 100 meter dari inti iblis, Qin Tua dan yang lainnya memiliki jumlah luka berdarah yang bervariasi. Namun, meskipun wajah mereka lelah, mereka semua memiliki mata yang menyala-nyala, mereka tampak bersemangat. Meski begitu, mereka tetap mempertahankan rasionalitasnya. Mereka tidak membiarkan keinginan mereka pergi ke kepala mereka. Salah satu dari mereka tampak khawatir ketika dia bertanya, Qin Tua, Anda telah menghabiskan sebagian besar esens Anda, dan Anda terluka. Bisakah Anda menyerang aura yang sangat buruk? Petik 2. Setan darah ini mati dengan banyak kebencian. Saya percaya bahwa serangan aura inti iblis akan lebih kuat daripada inti iblis-iblis peringkat tinggi puncak biasa. Petik 2. Old Qin mendengus dingin, jika Anda berpikir bahwa energi mental Anda lebih kuat dari saya, Anda dapat mencobanya. Anda tidak perlu berbicara omong kosong seperti itu dengan saya. Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, mereka dengan cepat berkata, Qin Tua, bukan itu yang kami maksud. Secara alami, energi mental Anda adalah yang terkuat di antara kami. Kami hanya sedikit mengkhawatirkanmu. Ketika Qin Tua mendengar ini, dia tersenyum dingin, energi mental orang tua ini hanya selangkah lagi untuk membuka lautan kesadaran. Setelah menghabiskan beberapa usaha, saya seharusnya masih bisa mencapai ini. Petik 2. Saat Qin Tua hendak melangkah ke lampu merah, dia mendengar percakapan antara kelompok Raja Bela Diri kelas atas puncak dan Getua. Ekspresinya menjadi jahat ketika dia berkata, beritahu Getua hanya untuk mengambil 3 harta karun rahasia kelas medial. Biarkan mereka memiliki sisanya. Setelah kami menyelesaikan ini, kami akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Kami akan memberi mereka beberapa manfaat untuk saat ini. Petik 2. Setelah Old Qin berbicara, dia berbalik tanpa melihat ke belakang dan melangkah ke lampu merah. Saat dia melangkah masuk, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Segala macam adegan mengerikan muncul di hadapan Qin Tua. Sulit baginya untuk membedakan ilusi dari kenyataan. Dia merasa seolah-olah dia telah turun ke neraka, dan roh jahat menjulang, menunggu untuk menelannya. Qin Tua mempertahankan ketenangannya, matanya tampak damai. Dia mempertajam energi mentalnya menjadi pisau dan memotong ilusi. Namun, aura buruk itu menantang untuk dihadapi. Energi mental Qin Tua tidak bisa menembusnya sepenuhnya. Roh-roh dendam, roh-roh jahat, dan roh-roh pendendam terus mengalir tanpa henti. Itu hanya 100 meter jauhnya, tetapi setiap langkah terasa sulit. Keringat mengucur dari dahinya. Dia jelas sedang berjuang. Tanda pisah. Ratusan Raja Bela Diri kelas superior di langit menatap 6 lelaki tua di tanah dengan ekspresi dingin. Aura mereka ditarik saat mereka menggenggam senjata mereka dengan erat, mencegah 6 orang ini menyerang. Terlepas dari situasinya, lawan mereka adalah Raja Bela Diri setengah langkah. Jika mereka melawan salah satu orang tua 1 lawan 1, mereka bahkan tidak akan bertahan 100 langkah.
Mereka bahkan akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah keunggulan angka mereka. Adapun para pembudidaya yang tersebar di tanah, mereka tidak bisa menandingi Raja Bela Diri setengah langkah. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kondisi. Faktanya, orang-orang ini tidak mengharapkan 6 Raja Bela Diri setengah langkah yang tidak kelelahan sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan terburu-buru maju dengan sembrono. Cepat dan ambil keputusan. Beri kami harta karun rahasia, dan inti iblis adalah milikmu. Berhentilah mencoba mengulur waktu, salah satu Raja Bela Diri setengah langkah di udara berkata dengan tidak sabar. Dia jelas gelisah. Setelah Raja Bela Diri setengah langkah memperoleh inti iblis kelas superior puncak, mereka tidak lagi takut apapun dari Raja Bela Diri kelas superior puncak. Buat keputusanmu dengan cepat. Berhenti berlama-lama. Berhenti menyeret ini keluar. Skenario terburuk, kami berdua kalah. Tidak ada yang akan mendapatkan apapun, dan kalian semua bisa melupakan untuk maju ke Martial Monarch dalam hidup ini. Petik 2. Kesabaran puncak Raja Bela Diri kelas superior di udara perlahan berkurang. Jika mereka terus menunggu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Cepat-cepat. Jika Anda mengambil langkah maju, kami akan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Keenam lelaki tua itu memasang ekspresi muram. Mereka tidak memiliki niat untuk menyerah pada ancaman ini. Lebih dari 100 harta karun rahasia akan menjadi kekayaan besar kemanapun mereka pergi. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja? Selanjutnya, ada 3 harta karun rahasia kelas medial. Bahkan untuk Raja Bela Diri setengah langkah, tidak semua dari mereka memiliki harta karun rahasia kelas medial. Itu semakin menjadi alasan mereka tidak bisa melepaskannya. Suasana menjadi sangat tidak menentu. Udara tampak menebal. Jika terasa seperti akan meledak saat ada orang yang bergerak. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua datang terbang. Dia dengan lembut membisikkan sesuatu ke telinga Ge tua. Ekspresi Old Ge sedikit berubah. Setelah dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berbicara kepada orang banyak di udara, selain dari 3 harta karun rahasia kelas medial, sisanya adalah milikmu. Petik 2. Kamu terlalu naif. Harta karun rahasia kelas medial setara dengan beberapa lusin harta karun rahasia kelas rendah. Apakah kamu pikir kami bodoh? Petik 2. Kamu masih berniat memonopoli semua keuntungan. Apakah Anda pikir kami monyet? Kerumunan tidak puas. Beberapa pembudidaya pemarah ingin bergerak. Old Ge berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan ceroboh. Ci. Tepat pada saat ini, teriakan elang tiba-tiba datang dari udara. Teriakan itu memekakkan telinga seolah-olah itu dimaksudkan untuk menarik perhatian semua orang. Semua pembudidaya, termasuk 7 Raja Bela Diri setengah langkah, mau tidak mau melihat ke langit. Mereka hanya melihat seekor elang merentangkan sayapnya dan menjatuhkan bayangan besar. Itu terbang dengan cepat menuju harta karun rahasia yang tersebar di udara. Itu bocah berjubah putih itu. Dia merebut harta karun rahasia. Apa dia gila? Tanda seru petik 2. Seru orang-orang di bawah. Ekspresi Ge tua sangat berubah. Dia memancarkan membunuh ki dari seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya bergerak dan menciptakan tornado saat dia berkata dengan dingin, kamu mencari kematian. Petik 2. Old Ge melambaikan tangannya dan menembakkan energi yang sangat padat. Ledakan. 6 Martial Monarch setengah langkah yang tersisa bergerak pada waktu yang hampir bersamaan dengan Old Ge. Aliran serangan tajam terbang ke arah elang. Pada saat yang sama, Raja Bela Diri kelas superior dikutuk. Bocah ini terlalu tidak jujur. Dia tiba-tiba berani merebut harta karun rahasia sendirian sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertindak. Semua jenis gerakan membunuh yang tajam diluncurkan secara bersamaan. Mereka langsung berubah menjadi ribuan serangan padat, menutupi langit saat mereka melonjak ke arah elang. Embun beku, api, pedang ki, sayap tinju, lampu pedang, ada berbagai macam dan bukan hanya satu dari masing-masing. Dengan serangan gencar seperti itu, bahkan Raja Bela Diri setengah langkah tidak bisa mengelak dan tidak akan berani berbenturan langsung dengan pemboman ini. Itu seperti prinsip semut menggigit gajah sampai mati. Selanjutnya, Xiao Chen bukan gajah. Jadi, menurut pendapat orang banyak, Xiao Chen harus marah untuk melakukan sesuatu yang begitu menarik perhatian. Adapun elang yang diukir dari batu, itu langsung hancur di bawah serangan yang tak terhitung jumlahnya. Pertama-tama hancur berkeping-keping, lalu menjadi debu. Akhirnya, itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, tidak ada seorang pun di elang, hanya 3 patung kayu yang sangat spiritual. Begitu elang itu hancur, energi yang kuat dan kacau melemparkan mereka tinggi-tinggi ke udara. Patung-patung kayu seukuran jari itu sepertinya tidak memiliki bobot apapun. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu melemparkan mereka beberapa ribu meter ke langit, memungkinkan mereka untuk menghindari serangan yang mengerikan itu. Apakah dia sudah mati? Dengan begitu banyak serangan, bocah ini mungkin telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa darinya. Petik 2. Bab 416, melarikan diri untuk nyawa seseorang. Jika dia bisa selamat dari ini, aku akan menggali mataku sendiri. Anda benar-benar memilih waktu yang tepat untuk mengatakan itu. Namun, bocah ini pasti sudah mati. Sepertinya kamu bisa menjaga matamu.
Petik 2. Bocah ini gila. Dia pikir dia bisa memainkan beberapa trik untuk menyelinap lewat. Jika kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya sejak lama. Bukan gilirannya untuk melakukannya. Ini adalah hasil dari terlalu sombong. Dia meninggal tanpa mayat yang utuh. Ini adalah kenyataan dari situasinya. Kelihatannya kembang api memenuhi langit, meledak tanpa henti dan memenuhi langit dengan cahaya yang gemerlap. Kerumunan semua menghela nafas. Ketika semua energi tersebar, dan langit buram kembali tenang, kerumunan yang menonton melihat 3 sosok putih bergerak di bawah awan merah. Masing-masing dari mereka dengan cepat menuju harta karun rahasia kelas medial. Ketiga sosok itu semuanya mengenakan jubah putih. Mereka pucat, halus, dan tampan. Sepotong kain biru menutupi dahi mereka, dan sebuah pedang tergantung di pinggang mereka. Mereka tidak bisa menjadi orang lain selain Xiao Chen. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga menjadi 3 orang. Petik 2. Orang-orang di bawah tercengang. Mulut mereka menganga, dan mata mereka tampak seperti akan keluar. Mereka tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Bahkan seorang raja bela diri tidak akan menahan serangan itu. Bagaimana dia, sebagai raja bela diri kelas rendah yang tidak penting, bisa bertahan tanpa cedera? Tidak ada yang masuk akal. Itu jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan kultivator yang mengatakan dia akan menggali matanya sendiri memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia bergumam terus-menerus, bagaimana bisa, bagaimana bisa. Ini teknik cloning. Kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan dia merebut harta karun rahasia. Petik 2. Melihat sosok putih di udara mendapatkan harta karun rahasia kelas medial, Ge tua menjadi marah. Dia mengirimkan angin kencang dan naik ke langit. Setelah 3 Xiao Chen di udara meraih harta karun rahasia kelas medial, mereka tersenyum tipis. Mereka mengeksekusi 9 transformasi naga roaming, dan 3 sosok itu langsung menjadi 27 sosok. Ukui berubah menjadi Qi. Xiao Chen mengacungkan pedang mereka saat bilahnya berkedip dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya Qi menutupi langit dengan kacau, bergerak di atas area yang luas seperti badai yang sangat deras. Beberapa bendahara rahasia yang terbang di udara terlempar ke tanah ketika pedang Qi mengenai mereka. Harta karun rahasia. Ketika harta karun rahasia tiba di depan mereka, semua pembudidaya memulihkan akal mereka saat mereka mulai meraih harta karun rahasia. Adegan terjun ke kegilaan. Xiao Chen yang dibentuk oleh patung-patung kayu itu tersenyum, puas. Seketika, 27 sosok itu tertawa. Bang, bang, Old Ge menyapu lengannya dan menghancurkan 7 Xiao Chen dalam sekejap. Klon yang tersisa dengan cepat bergegas ke kerumunan di tanah. Adapun 3 Xiao Chen yang memegang harta karun rahasia kelas medial, mereka menemukan 3 batu terpencil dengan retakan dan berubah kembali menjadi patung kayu di bawah penutup klon lainnya. Mereka membawa harta karun rahasia ke dalam celah bersama mereka. Harta karun rahasia seukuran telapak tangan dan patung-patung kayu seukuran jari bersembunyi di dalam celah-celah batu. Dalam situasi kacau itu, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Setelah ketiga Xiao Chen kembali menjadi patung kayu, klon melarikan diri yang tersebar menghilang ketika mereka tidak lagi memiliki energi yang mengalir ke dalamnya. Sial, mereka adalah klon. Kemana bocah itu pergi? Beberapa pembudidaya terganggu oleh klon Xiao Chen semua dikutuk. Dalam kerumunan beberapa ratus, kadang-kadang, tangisan menyedihkan bergema saat mereka memperebutkan harta karun rahasia yang telah jatuh dari langit. Bahkan Raja Bela Diri kelas superior yang relatif tenang pun tidak bisa menahan diri. Xiao Chen telah mendorong tempat itu ke dalam kekacauan. Namun, Raja Bela Diri kelas superior puncak tidak dapat menemukan Xiao Chen. Jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka tidak hanya akan kehilangan harta karun rahasia kelas menengah, tetapi mereka juga akan kehilangan harta karun rahasia kelas rendah juga. Ge tua, apa yang harus kita lakukan? 7 Raja Bela Diri setengah langkah tetap di udara saat mereka saling memandang. Old Ge menjadi cemberut. Dia berkata dengan agak kesal, Old Qin sendiri mengatakan bahwa kita perlu mendapatkan 3 harta karun rahasia kelas medial. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita mungkin tidak akan menerima bagian dari inti iblis. Bagaimana menurutmu? Qin tua menyimpan mereka sebagai cadangan, menjaga kekuatan mereka agar mereka bisa menyelesaikan situasi seperti itu. Namun, masalah sederhana itu telah benar-benar hancur. Ketika mereka berpikir bahwa mereka kehilangan semua harapan untuk mendapatkan bagian dari inti iblis, mereka tidak dapat menahan kekecewaan mereka. Jangan memasang ekspresi itu. Pisahkan dan cari, mungkin masih ada kesempatan. Saya tidak percaya bahwa bocah ini, Raja Bela Diri kelas rendah, dapat berlari cukup cepat. Petik 2. Old Ge mendengus dingin dan berlari ke selatan, mencari. Dia bergerak dengan kecepatan kilat, menempuh jarak yang jauh dalam sekejap. Yang lain bersemangat dan mulai mencari dengan sekuat tenaga. Secara alami, orang-orang ini tidak akan menemukan Xiao Chen. Mereka mencari di tempat yang salah. Tidak peduli seberapa cepat mereka, itu akan sia-sia. Semakin jauh mereka terbang, semakin jauh mereka. Bahkan jika mereka benar-benar menemukan posisi Xiao Chen, mereka hanya akan menemukan 3 potong kayu. Adapun Xiao Chen yang asli, di mana dia bersembunyi?
Di dalam awan merah yang tak terbatas, di mana bahkan udara tampak padat, Xiao Chen yang asli bersembunyi dengan tenang di sudut, melayang di awan merah. Awan merah mengandung segala macam keadaan negatif yang mengerikan. Xiao Chen telah menggunakan sense spiritualnya untuk meletakkan perisai kedap udara di sekelilingnya, mencegah keadaan ini menyerangnya. Awan merah dibuat dari ki mayat, aura buruk, kebencian orang mati, ki iblis dari iblis, dan ki membunuh. Seseorang membutuhkan energi mental yang kuat untuk bersembunyi di dalam awan ini. Kalau tidak, bahkan jika mereka adalah raja bela diri setengah langkah, tidak ada yang berani bersembunyi di tempat seperti itu. Tanda pisah. Tepat di bawah Xiao Chen adalah inti tempat pertarungan berlangsung sebelumnya. Mayat iblis darah terbaring dengan tenang saat inti iblis merah tua memancarkan cahaya pekat. Wajah keriput Old Kin tampak sangat lelah. Dia berjalan dengan susah payah di lampu merah. Jarak 100 meter tampak seperti jalan terjal menuju surga. Dia baru saja melakukan perjalanan setengah perjalanan setelah banyak usaha. Di belakang lampu merah, 10 raja bela diri setengah langkah membentuk lingkaran dan berjaga-jaga. Bagi mereka, mereka tidak keberatan kehilangan harta karun rahasia. Namun, inti iblis darah iblis peringkat tinggi tidak bisa hilang atau terjadi sesuatu yang tidak semestinya. Inti iblis adalah harapan mereka untuk maju ke Martial Monarch. Jika mereka ingin bertemu lagi dengan Blood Demon tingkat tinggi di wilayah dalam dari Demon Battlefield lagi, itu tidak mungkin. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat kekacauan terjadi 1000 meter di belakang. Kemudian, dia melihat 6 raja bela diri setengah langkah mencarinya. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis. Dia melihat inti iblis merah tua yang bersinar di bawah dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, tatapannya perlahan berubah tegas. Xiao Chen tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia akan merebut apa yang paling mereka pedulikan dari 10 raja bela diri setengah langkah. Salah satu dari Martial Monarch setengah langkah bisa membunuh Xiao Chen dengan mudah. Bahkan jika mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka dan menderita luka parah, mereka masih bisa membunuhnya tanpa banyak usaha. Itu seperti bagaimana Xiao Chen dapat dengan mudah membunuh raja bela diri kelas rendah biasa bahkan ketika terluka parah. Ini adalah perbedaan kekuatan. Namun, pada saat ini, perannya terbalik. Dia sekarang menjadi orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Namun, ini adalah kesempatan langka. Martial Monarch 10 langkah setengah aneh kelelahan dan terluka parah. Setelah mempersiapkan waktu yang lama dan mengalami peluang yang begitu bagus, jika Xiao Chen tidak mencoba, dia akan menyesalinya di masa depan. Menjadi budak tidak pernah ada dalam karakter Xiao Chen. Ketika tiba saatnya untuk bergerak, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Selama ada lebih dari 50% peluang sukses, itu sudah cukup. 6 raja bela diri setengah langkah yang tidak kelelahan bergerak dan sudah benar-benar menghilang dari pandangan Xiao Chen. Saatnya telah tiba. Saatnya bergerak. Xiao Chen berpikir dalam hati saat dia menyebarkan esensi di udara. Dengan bantuan gravitasi, Xiao Chen jatuh dengan cepat ke tanah seperti gunung yang jatuh. Ci. Dalam sekejap, kecepatan jatuh Xiao Chen mencapai batasnya. Itu melampaui penghalang Martial Kings, Ma 4. Ketika penjaga berdiri 10 raja bela diri melihat Xiao Chen jatuh seperti meteor, ekspresi mereka sangat berubah dan ingin bergerak. Namun, Qin tua, yang sudah berjalan jauh di lampu merah, santai. Dia tersenyum jahat, tidak perlu repot dengannya. Biarkan dia turun. Aura mengerikan akan menghancurkannya sampai mati. Bodoh yang sembrono, kita bisa menggunakannya untuk mengurangi tekanan padaku. Petik 2. Ketika raja bela diri lainnya mendengar itu, mereka setuju. Mengingat kekuatan Old Qin, dia masih merasa sulit untuk maju. Adapun bocah ini, dia jatuh dari langit begitu cepat. Ketika aura menyerangnya, itu hanya akan memukulnya lebih keras. Secara kebetulan, dia bisa menarik sebagian besar aura menjauh. Ini akan memungkinkan Old Qin untuk menyelesaikan jarak terakhir dengan mudah. Xiao Chen jatuh seperti meteor dan menabrak lampu merah. Aura buruk segera berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Lautan mayat bergegas ke Xiao Chen. Energi mental di lautan kesadaran Xiao Chen mengalir terus-menerus, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas. Seorang dewa muncul di setiap murid emasnya, berdiri dengan tenang di kedalaman matanya. Puci. Xiao Chen melotot, dan kedua dewa itu bergerak pada saat yang bersamaan. Lautan mayat dan roh jahat yang luar biasa dimurnikan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Bang! Dengan bantuan gravitasi, Xiao Chen mendarat dengan keras di tanah, menyebabkannya bergetar. Qin tua merasakan tekanannya berkurang saat dia melihat Xiao Chen mendarat di samping inti iblis. Dia mengungkapkan senyum mengejek ketika dia berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Serangan energi mental lebih mengerikan daripada serangan esens. Beraninya kamu, Raja Bela Diri kelas rendah, bergabung dengan kegembiraan. Nyah! Old Qin berteriak dengan ganas saat dia bersiap untuk menendang Xiao Chen pergi. Namun, Qin tua menemukan bahwa, ketika dia meregangkan kakinya di tengah jalan, Xiao Chen sudah mulai berguling-guling di tanah. Ketika Xiao Chen berdiri lagi, inti iblis merah tua telah menghilang. Ada apa dengan anak nakalnya? Bahkan jika serangan aura mengerikan itu tidak menghancurkan jiwanya, dia seharusnya tidak sadarkan diri setidaknya selama 1,5 tahun.
Petik 2. Penjaga berdiri setengah langkah Martial Monarch 10 aneh tercengang. Sepertinya otak mereka mengalami korsleting. Mengapa aura buruk yang dialami Kintua begitu pahit tidak mempengaruhi bocah ini? Xiao Chen tersenyum tipis. Dalam sekejap orang-orang ini tercengang, sosoknya melintas. Xiao Chen dengan cepat menyapu 3 mayat Martial Monarch setengah langkah ke dalam cincin semestanya. Kemudian, dia mengaktifkan sepatu api darah. Xiao Chen bergegas menuju sekelompok orang yang menyambar harta karun rahasia dengan kecepatan Mach 3.5. Dari saat Xiao Chen jatuh dari langit ke dia bergegas keluar, ini semua terjadi pada saat percikan terbang. Xiao Chen tidak ragu sama sekali saat dia melakukan semua ini. Seolah-olah dia telah mempraktikkannya dalam pikirannya berkali-kali. Dia tampak akrab dan percaya diri dalam gerakannya. Berhenti menatap keluar angkasa. Cepat, kejar dia. Bocah itu mencuri inti iblis. Kintua meraung dengan marah. Bab 417, jangkrik menumpahkan karapasnya. Sesaat setelah Raja bela diri setengah langkah pulih dari keterkejutan mereka, mereka bereaksi. Mereka ngeri. Mereka dengan cepat berbalik dan mengejar Xiao Chen, mengirimkan segala macam serangan ke punggung Xiao Chen. Setelah mengaktifkan sepatu api darah, kecepatan Xiao Chen mencapai Mach 3.5. Pada saat Raja bela diri setengah langkah telah pulih, dia sudah bergerak 1000 meter. Dia berhasil menghindari serangan ini dengan mudah. Bocah itu kembali. Dia memiliki harta karun rahasia kelas medial. Tangkap dia. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Ketika kerumunan yang awalnya kacau tiba-tiba melihat Xiao Chen bergegas melewati mereka, mereka mengesampingkan pertengkaran mereka dan mencoba mengelilinginya. Tentu saja, harta karun rahasia kelas medial memiliki daya pikat yang lebih besar daripada harta karun rahasia kelas rendah. Ketika Xiao Chen memperhatikan upaya para pembudidaya ini untuk mengurungnya, dia hanya tersenyum. Dia mengabaikan mereka dan mengeksekusi 9 transformasi Roaming Dragon, melayang ke udara. Ledakan, serangan tajam 10 aneh melanda lokasi Xiao Chen sebelumnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah saat gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke seluruh area. Para pembudidaya yang bergegas ke depan segera diledakkan. Para pembudidaya yang lebih lambat tergelincir hingga berhenti. Ketika mereka melihat sekelompok Raja bela diri setengah langkah. Raja bela diri setengah langkah sangat marah, memelototi kerumunan. Aura mereka mengamuk, menyebabkan tornado yang bergelombang mengamuk di seluruh area. Ketika orang banyak melihat bahwa Raja bela diri setengah langkah bersiap untuk bergerak lagi, mereka berhamburan dan melarikan diri. Bang, 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 semburan serangan mengejar Xiao Chen, yang melesat dan menghindar. Serangan itu menghancurkan beberapa klonnya. Namun, tubuh aslinya berhasil menghindari semua serangan, tidak menderita kerusakan apapun. Saat serangan yang diresapi dengan berbagai kondisi puncak mewarnai area tersebut, beberapa lubang dengan berbagai ukuran muncul di tanah. Bahkan lubang terkecil berdiameter 100 meter. Jelas, Raja bela diri setengah langkah ini marah. Ketika mereka menyerang, mereka tidak menahan apapun. Mereka pasti sangat membencinya, tanah tampaknya kehilangan lapisan. Apa yang orang ini lakukan pada mereka? 10 Raja bela diri setengah langkah menyerang tanpa peduli, bahkan jika dia telah memperoleh harta karun rahasia kelas medial, tidak ada alasan untuk mengejarnya dengan kekuatan seperti itu. Petik 2. Bocah berjubah putih ini benar-benar berani. Pertama, dia mengambil 3 harta karun rahasia kelas medial dari bawah hidung mereka. Sekarang, saya tidak tahu bagaimana, tetapi dia menyinggung Raja bela diri setengah langkah lainnya. Petik 2. Kerumunan menghindar ke samping. Mereka merasa bingung ketika mereka melihat lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya di tanah, energi yang tersisa, dan kelompok Raja bela diri setengah langkah yang marah. Ketika Xiao Chen terbang melewati celah di batu besar, dia melambaikan tangannya dan 3 patung kayu, serta harta karun rahasia kelas medial di samping mereka, terbang ke tangan Xiao Chen. Mengapa 1 harta karun rahasia kelas medial hilang? Xiao Chen melihat 2 harta karun rahasia di tangannya dan mengerutkan kening, ragu. Ketika Xiao Chen melihat ke belakang, dia melihat sosok kekar Bai Lixi memegang harta karun rahasia dan melambai padanya di antara kerumunan sambil tersenyum. Jika ada yang bisa melihat melalui rencana Xiao Chen, itu adalah Bai Lixi, yang telah mengawasinya selama ini. Sudahlah, setidaknya dia meninggalkanku dengan 2. Aku harus pergi dulu. Xiao Chen menempatkan harta karun rahasia ke dalam cincin semestanya dan menghindari aliran serangan yang datang ke arahnya, terus bergerak maju. Anak muda, yang harus kamu lakukan hanyalah menjatuhkan inti iblis, dan aku akan segera melepaskanmu. Anda dapat menyimpan 3 harta karun rahasia kelas medial dan mayatnya jika teman saya. Holy Fire Manorku tidak akan membuatmu kesulitan. Jika tidak peduli siapa kamu atau kekuatan apa yang kamu miliki di belakangmu, kamu tidak akan melarikan diri dari pengejaran Holy Fire Manor. Petik 2. Suara kuat Oldkin bergema di mana-mana dalam jarak 5 km. Semua orang mendengar pesannya dengan jelas. Sial, orang ini terlalu berani. Harta karun rahasia kelas medial, mayat Raja bela diri setengah langkah, dan inti iblis-iblis tingkat tinggi, dia benar-benar memonopoli semuanya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka pecah dalam kekacauan. Orang ini terlalu kejam. Kemudian, mereka memikirkan diri mereka sendiri.
Mereka bertarung satu sama lain demi beberapa harta karun rahasia kelas rendah. Namun Xiao Chen berhasil merebut yang paling berharga. Apa itu disparitas? Ini adalah disparitas. Jika orang ini melarikan diri hidup-hidup, dia akan menjadi terkenal, Raja Bela Diri kelas superior menghela nafas. Namun, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. The Holy Fire Manor memiliki pengaruh besar di pulau-pulau selatan tanah desolate kuno. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung Holy Fire Manor. Seseorang di samping tertawa dan berkata, pemikiranmu terlalu sederhana. Aku ingat siapa orang ini. Dia adalah pendekar jubah putih yang baru-baru ini terkenal dari bangsa Qin besar. Di masa lalu, ketika dia pertama kali debut, dia menyinggung setengah klan bangsawan di negara Qin besar. Aku bertaruh dengan amarahnya, Holy Fire Manor tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tunggu saja. Jika Old Qin menangkapnya, maka semuanya baik-baik saja. Jika tidak, inti iblis darah iblis peringkat tinggi, harta karun di cincin spasial rekannya, dan 3 harta karun rahasia kelas medial pasti akan hilang. Petik 2. Xiao Chen mengabaikan kata-kata Old Qin sambil terus maju. Lawannya mengejarnya dengan ketat. Bahkan dengan bantuan sepatu api darah, dia tidak bisa menggoyahkan Raja Bela Diri setengah langkah ini. Saat Xiao Chen harus menghindari semburan serangan, dia melambat. Jika dia membiarkan kata-kata lawannya mengalihkan perhatiannya, mereka pasti akan menangkapnya. Adapun janji untuk melepaskannya setelah dia menjatuhkan inti iblis, Xiao Chen tidak mempercayainya. Old Qin, kecepatan orang ini telah mencapai Mach 3.5. Tidak mudah untuk menangkapnya. Seorang lelaki tua mendengus. Qin tua bergerak secepat kilat saat dia terbang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, kamu bisa tinggal tetapi lupakan untuk mendapatkan bagian dari inti iblis. Petik 2. Saat Qin tua berbicara, lelaki tua itu tidak berani membalas. Bahkan jika dia harus menarik esensnya secara berlebihan, dia tidak akan berhenti. Xiao Chen berulang kali mendorong tanah saat dia mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon hingga batasnya. Dia tampak seperti Azure Dragon menari di seluruh bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Bela Diri setengah langkah melanjutkan pengejaran mereka dari udara, menghujani serangan dengan marah. Xiao Chen dengan hati-hati menghindari semua serangan. Energi mengerikan dari serangan itu menakutkan. Jika seseorang secara tidak sengaja menabraknya, Xiao Chen akan jatuh. Serangannya terlalu padat. Jika saya terus seperti ini, seseorang akan memukul saya cepat atau lambat. Selain itu, mereka memperlambat saya. Saya harus menemukan cara untuk membubarkan mereka. Xiao Chen jatuh di tanah. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia bangkit, dan 3 patung kayu muncul di tangannya. Mantra penganugerahan kehidupan. 3 sosok putih muncul di sekitar Xiao Chen. Saat mereka muncul, mereka segera menuju ke 3 arah yang berbeda. Mereka tampak persis seperti yang asli. Mengenali target sebenarnya itu sulit. Siapa di dunia ini yang paling mengenal Xiao Chen? Hanya Xiao Chen, dirinya sendiri. Oleh karena itu, patung yang dia ukir cukup realistis. Mereka hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli. Qin tua, apa yang harus kita lakukan? Yang mana yang harus kita kejar? Petik 2. Ketika 3 sosok lagi muncul, 10 orang aneh yang mengejar dari udara berhenti dalam kebingungan. Ketika mereka menggunakan energi mental mereka untuk memeriksa, keempatnya tampak nyata, mereka tidak bisa membedakan mana yang asli. Ekspresi Old Qin cemberut. Setelah bergumam sebentar, dia dengan cepat membuat keputusan, bocah ini punya banyak trik. Sekrup itu, berpisah dan mengejar. Kita bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini lolos. Petik 2. 10 orang aneh segera dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Qin tua dan seorang lelaki tua dengan cepat mengejar Xiao Chen yang asli. Old Qin yakin akan kemungkinan 60% bahwa ini adalah yang asli. Namun, Qin tua juga tidak bisa memastikan. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Semakin lama dia berhenti untuk merenungkan, semakin jauh Xiao Chen akan mendapatkannya. Karenanya, dia hanya bisa membuat keputusan untuk berpisah. Sekarang hanya 2 yang tersisa, serangan yang padat segera berkurang. Xiao Chen merasa lebih santai. Dia melambaikan tangannya, dan patung kayu lain muncul. Ini adalah patung Ying Yue. Biasanya, Xiao Chen bisa menggunakan kembali patung-patung ini. Namun, dia harus mengorbankan mereka, menggunakannya untuk memancing pengejarnya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dia melemparkan patung itu, dan Ying Yue langsung mengangkat tombaknya dan memblokir 2 orang di belakang dengan aura yang menyala-nyala. Ekspresi Old Qin sedikit berubah. Dia berkata dengan heran, ini adalah putri pertama bangsa Qin besar. Bagaimana bisa? Tidak, itu tidak benar. Ini juga klon. Tahan dia, aku akan terus mengejarnya. Pria tua di sampingnya mengangguk. Dia berkata, Qin tua, hati-hati. Orang ini penuh dengan trik. Kamu sudah kelelahan, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Qin tua mendengus, hati-hati. Dia hanyalah Raja Bela Diri kelas rendah. Tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, aku bisa menghancurkannya dengan 1 tangan. Petik 2. Akhirnya, hanya 1 orang yang tersisa dari kelompok yang awalnya mengejarnya. Xiao Chen menghela nafas lega.
Pilar cahaya yang turun dari langit muncul dalam pandangan Xiao Chen. Dia tersenyum tipis. Dia akhirnya mencapai pintu keluar dari Demon Battlefield. Memikirkan untuk pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Telapak pasir besar. Petik 2. Old Qin meraung dan menghancurkan telapak tangannya ke tanah. Gambar telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan langsung menekan dirinya ke tanah. Huci, huci. Tanah yang keras langsung menggerakkan ombak di laut. Ledakan. Sebuah tangan besar pasir terbentuk dengan cepat. Tingginya lebih dari 200 meter. Saat dia merentangkan jarinya, dia menutupi langit. Dalam sekejap, itu menyelimuti Xiao Chen. Tangan pasir itu membentuk bayangan besar, menggelapkan pandangan Xiao Chen. Xiao Chen merasakan aura berbahaya dan dikejutkan oleh apa yang ditemukan oleh sense spiritualnya di sekelilingnya. Pohon palem pasir besar ini menangkap waktu dengan sangat baik. Qin Tua telah menghitung kecepatannya dan menyelimutinya pada saat itu juga. Begitu 5 jarinya mendekat, Xiao Chen akan mati atau menderita luka parah di bawah tekanan yang mengerikan. Aku harus melarikan diri dengan cepat. Xiao Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, dia menusukkan esens ke dalam sepatu api darah di kakinya. Seketika, tubuhnya bergegas tak terkendali ke satu-satunya titik terang dalam penglihatannya. Bang! Tangan pasir mengepalkan jari-jarinya, dan ledakan kolosal bergema. Sebuah energi, diresapi dengan keadaan bumi, melonjak ke tanah. Xiao Chen, yang baru saja melarikan diri, tertangkap basah dan terjebak. Dia memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh sebelum dia jatuh ke tanah. Qin Tua menjadi sangat pucat sehingga dia tampak menakutkan. Sepertinya tidak ada darah di wajahnya. Jelas, langkah sebelumnya telah menghabiskan banyak esens. Ketika Qin Tua melihat Xiao Chen memuntahkan seteguk darah tetapi terus bergegas maju, dia berteriak dengan marah, "Sialan! Aku tidak percaya dia lolos." Belenggu pasir, Qin Tua mendarat di tanah dan berteriak. Dia menempelkan tangan kanannya dengan erat ke tanah. Tanah memuncak dan jatuh dalam gelombang tanpa henti. Xiao Chen merasakan tanah di bawahnya mengendur, dan dia segera tenggelam ke bumi. Bab 418, Peringkat 8 Pengobatan Obat Suci. Butir pasir yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti cairan dan dengan cepat membentuk sangkar besar yang menangkap Xiao Chen di dalamnya saat dia tenggelam. Ukui menghancurkan surga. Xiao Chen berjuang keluar dari tanah yang dipenuhi pasir dan tidak ragu-ragu untuk melakukan gerakan membunuh terkuatnya. Pada titik ini, dia tidak bisa ragu-ragu. Jika dia tidak bisa keluar dari kandang ini, dia akan disegel sepenuhnya. Saat dia memiliki kesempatan, dia segera menggunakan Wukui Breaks the Heavens. Seberkas cahaya putih dengan cepat memanjang pada bilah pedang seputih salju. Segera, itu mencapai 1000 meter. Sinar cahaya ini memiliki 2 keadaan kuat yang bergabung ke dalamnya. Itu merobek lubang besar di dinding pasir. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia bergegas keluar. Anak nakal, kamu tidak bisa lari lagi, kan? Petik 2. Saat Xiao Chen muncul, dia melihat Old Qin terbang ke arahnya dengan ekspresi seram. Dia sekitar 100 meter jauhnya, dan jari-jarinya tersebar terpisah, meraih Xiao Chen. Jari-jari yang tajam membawa kekuatan yang kuat. Kemanapun ia lewat, ia menciptakan tanda di udara. Orang tua itu bergerak sangat cepat. Dia melakukan perjalanan 100 meter dalam sekejap mata. Dia mengayunkan lengannya ke bawah, dan sebelum dia menusuk bahu Xiao Chen, pada saat kritis, Xiao Chen berputar dan memukul bahu lelaki tua itu dengan 2 jari tangan kanannya. Old Qin merasakan kekuatan yang kuat di bahu kanannya dan rasa sakit. Dia mengedarkan esensnya dan menghilangkan kekuatannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Berdasarkan kekuatanmu, aku bisa berdiri di sini sepanjang hari dan membiarkanmu memukulku, tetapi kamu masih tidak akan menembus pertahananku. Beraninya merebut barang-barangku. Mati, Bang!" Saat Qin Tua berbicara, tangan kanannya bergerak ke bawah, dan sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di bahunya. Kemudian, dia jatuh. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan palem sword kecil itu kembali. Xiao Chen tidak repot-repot melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang palem pada Qin Tua. Dia segera bergerak menuju pilar cahaya. Qin Tua mengepalkan luka di bahunya dan menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya yang pucat. Dia tidak berharap Xiao Chen menyembunyikan puncak ofensif harta karun rahasia kelas rendah di telapak tangannya. Old Qin melambaikan tangannya dan mengeluarkan pil obat. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan ragu-ragu sejenak sebelum dia menelan pil itu. Pil itu meleleh saat memasuki mulutnya. Luka berdarah di bahu kanan Old Qin tampak sembuh. Ini adalah pengobatan suci perawatan peringkat 8. Itu bisa menyebabkan pemulihan yang tidak terduga pada saat yang genting. Demi menyembuhkan lukanya secara instan, dia tidak ragu untuk menggunakannya. Demi inti iblis, Qin Tua rela menggunakan pengobatan suci pengobatan. Kebencian di matanya meningkat. Ketika dia melihat Xiao Chen melarikan diri melalui pilar cahaya, dia dengan cepat melanjutkan pengejaran. Ketika Old Qin melewati pilar cahaya, sosoknya menjadi kabur. Dia meninggalkan medan perang iblis dan kembali ke Pulau Boulder. Dia dengan cepat melihat sekeliling, mencari Xiao Chen. Aneh, kemana perginya bocah itu? Mengapa saya tidak melihatnya di manapun? Mah 3.5 tidak bisa secepat itu. Qin Tua melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Kecurigaan memenuhi tatapannya.
Tepat ketika Old Kin mulai merasa curiga, aura pembantaian yang kuat tiba-tiba muncul di atasnya. Keadaan pembantaian dan naga tirani mungkin mengikuti aura. Ekspresi Old Kin sangat berubah saat dia melihat ke atas. Dia melihat Xiao Chen turun dari langit. Gambar Azure Dragon berputar di lengan kanannya saat dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke bawah. Ledakan. Naga itu meraung, dan ruang beriak. Qin Tua segera merasakan naga tertinggi mungkin turun dari langit seperti gunung yang menekannya. Qin Tua merasa sulit untuk bergerak. Dia hanya bisa mengungkapkan kengeriannya. Dia dengan cepat mengeluarkan perisai yang sangat indah dan meniupnya. Perisai dengan cepat tumbuh dan memancarkan cahaya biru, melindungi Old Kin. Cahaya biru itu tembus cahaya, dan energi spiritualnya sangat besar. Perisai ini adalah harta karun rahasia kelas medial awal yang defensif. Namun, cahaya perisai tampak agak redup. Jelas, Qin Tua telah menghabiskan terlalu banyak esens dan tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Bang! Kepala naga menabrak perisai, dan cahaya biru berdesir dan pecah. Darah bocor dari sudut mulut Old Kin. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak, dan bayangan Azure Dragon memfokuskan energi terakhirnya pada ekornya. Itu bergerak dalam busur dan melewati perisai saat mencambuk Old Kin. Puci. Old Kin terbang mundur saat dia memuntahkan seteguk darah. Ketika Xiao Chen melihat Qin Tua yang menyedihkan, banyak pikiran muncul di kepalanya. Pada akhirnya, dia menolak gagasan untuk maju untuk membunuhnya. Pihak lain masih memiliki teman yang belum tiba. Jika mereka tiba pada saat ini, semuanya akan berakhir. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia pergi dengan cepat. Dia merasa itu agak disayangkan. Kali ini, dia hampir menggunakan semua kartu trufnya dan masih tidak bisa membunuh lawannya. Xiao Chen tidak akan pernah lagi bertemu lawan ini dengan esens dan mental energi yang kelelahan. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, pilar cahaya berkedip beberapa kali. Beberapa raja bela diri setengah langkah yang mengejar klon Xiao Chen akhirnya tiba. Mereka melihat ke tanah dan melihat perisai dilempar ke samping dan Old Kin, pucat dengan darah bocor dari mulutnya. Beberapa dari mereka sangat tercengang dan dengan cepat bergegas. Qin Tua, apakah kamu baik-baik saja? Old Kin berdiri agak lemah dan melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Tatapannya tampak seperti akan memuntahkan api setiap saat. Dia berkata dengan dingin, aku tidak akan mati. Bocah ini tidak mungkin meninggalkan Pulau Selatan begitu cepat. Cepat, bawa aku ke Holy Fire Manor. Saya tidak bisa menyelesaikan kebencian ini sampai saya menemukan bocah ini. Petik 2. Beberapa dari mereka bertukar pandang kemudian mereka melihat Qin Tua yang terluka parah. Mereka tidak bisa mengerti. Xiao Chen adalah raja bela diri kelas rendah, bagaimana dia bisa melukai Old Kin. Bahkan jika Old Kin kelelahan, dia masih sangat kuat. Seharusnya mudah baginya untuk menghancurkan raja bela diri kelas rendah. Tanda pisah. Di timur laut Pulau Boulder, sebuah kapal perak kecil melesat melintasi langit. Xiao Chen duduk bersila di palka kapal. Dia memegang batu roh kelas medial di tangannya saat dia perlahan memulihkan esensinya. Menggunakan sepatu api darah untuk waktu yang lama telah menghabiskan esens Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan Life Bestowal Spell dan 9 transformasi Roaming Dragon, menghabiskan esensnya lebih cepat. Dalam hitungan 4 jam, esens Xiao Chen sebagian besar habis. Untungnya, dia berhasil lolos dari kejaran Old Kin dan yang lainnya sebelum dia berlari keluar. Semuanya berjalan hampir seperti yang direncanakan Xiao Chen. Tidak banyak penyimpangan. Setelah Xiao Chen menerobos ke keenam mantra surgawi guntur ungu kemudian, tingkat penyerapan energi spiritual Xiao Chen telah 3 kali lipat. Batu roh kelas medial, yang awalnya bertahan setengah hari, terkuras dalam setengah jam. Xiao Chen membuka matanya dan memeriksa pusaran air ki ungunya. Dia melihat bahwa itu hanya setengah penuh, dan dia sedikit mengernyit. 2 batu roh kelas medial hanya bisa bertahan selama 1 jam bagi Xiao Chen. Selanjutnya, efisiensinya dibelah 2. Kelelahan teknik budidaya peringkat surga tampaknya lebih besar dari yang dia duga. Jika Xiao Chen menghitungnya dari hari ke hari, itu setidaknya 10 batu roh kelas medial. Ketika mantra surgawi guntur ungunya maju lebih jauh di masa depan, kelelahannya juga akan meningkat. Saat ini, Xiao Chen memiliki lebih dari 50.000 batu roh kelas medial. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, akan sulit untuk mengatakannya di masa depan. Tidak heran para jenius puncak itu semua mencari kekuatan yang kuat untuk mendukung mereka. Ketika para jenius bersaing, bukan hanya bakat individu mereka yang penting. Harta karun alam dan sumber daya berkualitas unggul sama pentingnya. Itu adalah alasan yang sederhana. Perbedaan antara 2 pembudidaya dengan bakat yang sama tetapi sumber daya yang berbeda, satu dengan akses ke dukungan tak terbatas dan satu tanpa, akan sangat besar pada tahap selanjutnya. Kesenjangan bahkan mungkin mustahil untuk diatasi. Selanjutnya, ini hanya untuk kultivasi di bawah Martial Monarch. Jika Xiao Chen ingin melanjutkan dengan tingkat kultivasi yang sama saat itu, dia perlu menggunakan batu roh kelas tinggi. Ketika Xiao Chen menghitung ini, kelelahan batu roh menjadi lebih mengerikan. Mengingat kondisi bangsa Qin besar, bahkan pengadilan kerajaan akan merasa sulit untuk mempertahankan pemeliharaan seperti itu. Siapa yang mampu merawat Martial Monarch Geniuses?
Mungkin hanya sekte kuat dari bangsa jin besar yang mampu membesarkan para jenius seperti itu. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan mengeluarkan Clear Sky Medallion dari Universe Ring. Dia menggenggam Clear Sky Medallion dengan erat di tangan kanannya dan merenung. Sekte Langit Tertinggi adalah salah satu dari 10 sekte puncak di bangsa jin besar. Tidak diketahui apakah mereka dapat mendukung pemeliharaan Raja Bela Diri mereka sendiri. Namun, begitu Xiao Chen menerima sumber daya orang lain, dia akan dibelenggu ke sumber itu. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Lupakan, tidak perlu memikirkan semua ini sekarang. Dengan sumber daya yang saya miliki sekarang, itu sudah cukup. Saya akan menangani masalah ini ketika mereka datang. Mari kita periksa panen saya kali ini. Petik 2. Xiao Chen menyingkirkan medali langit cerah dan mengeluarkan mayat 3 Raja Bela Diri setengah langkah. Luka pada ketiga mayat itu mengerikan. Sebuah ki hitam berlama-lama di luka. Daging di sekitarnya sangat berkarat sehingga Xiao Chen tidak tahan melihatnya. Bau yang kuat tercium dari lukanya. Xiao Chen dengan lembut menusuk luka dan mengambil beberapa ki hitam di ujung jarinya. Ki hitam terus-menerus merusak dagingnya, mencoba memasuki tubuhnya. Apa yang membuat Xiao Chen sakit kepala adalah emosinya tampaknya menjadi gelisah. Untaian api ungu menyala di ujung jarinya dan membakar ki hitam menjadi tidak ada. Jeritan ilusi terdengar di benak Xiao Chen. Ki hitam tampaknya hidup. Aura yang sangat mengerikan. Jika serangan ini menembus daging dan dia tidak bisa menyingkirkannya tepat waktu, bahkan luka terkecil pun akan berakibat fatal ketika mencapai meridian. Ini seharusnya tidak menjadi pembantaian biasa. Beberapa keadaan negatif khusus iblis dimasukkan ke dalamnya, seperti keputusasaan, rasa sakit, kemarahan, dan beberapa lainnya. Jika tidak, itu tidak dapat mencapai efek seperti itu. Di masa depan, jika saya mengalami luka seperti ini, saya tidak bisa gegabah. Jika tidak, itu dapat menyebabkan bencana besar. Ketiga orang ini mungkin telah mati seperti ini. Xiao Chen melepaskan cincin spasial dari mayat dan melemparkan mayat ke danau. Dia kemudian mulai menyelidiki harta karun di cincin spasial. Xiao Chen membuka cincin spasial pertama dengan sense spiritualnya. Dia langsung terpesona. Dia melihat tumpukan besar batu roh kelas medial. Hitungan kasar memberi Xiao Chen setidaknya 20.000 batu roh kelas medial. Adapun batu roh kelas rendah, ada jumlah yang mengejutkan setidaknya 100.000. Sungguh orang yang kaya. Xiao Chen telah membunuh banyak Raja Bela Diri puncak, dan jumlah batu roh kelas medial yang dia miliki hanya 50.000. Raja Bela Diri setengah langkah ini memiliki 20.000 batu roh kelas medial miliknya sendiri. Bab 419, Energi Spiritual di Mutiara Misterius. Namun, memikirkannya, orang-orang tua ini telah hidup setidaknya selama 100 tahun. Mereka telah terjebak di Martial Monarch setengah langkah selama beberapa dekade. Tidak mengherankan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Xiao Chen terus mencari dan menemukan beberapa inti iblis darah iblis peringkat tinggi. Mereka seharusnya diperoleh dari Demon Battlefield. Selain ini, ada beberapa harta karun rahasia kelas rendah. Namun, itu adalah barang biasa. Tak satu pun dari mereka menarik perhatian Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen menarik sense spiritualnya, dia melihat sebuah kotak hitam biasa-biasa saja duduk di sudut. Kotak itu seukuran telapak tangan, dan dia tidak akan menyadarinya jika bukan karena penglihatannya yang tajam. Apakah kotak ini, yang ditempatkan di sudut yang tidak mencolok, berisi sesuatu yang berguna? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum mengeluarkan kotak itu. Kotak itu tidak dikunci, dan Xiao Chen bisa membukanya dengan mudah. 10 mutiara putih yang indah terletak di ruang kecil itu. Mutiara itu tampak seperti kristal. Itu tidak memancarkan energi spiritual apapun. Dibandingkan dengan batu roh, mereka terlihat sangat sederhana. Xiao Chen mengambil satu dan memeriksanya dengan spiritual sense-nya. Baru saat itulah dia merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalamnya. Energi spiritual di dalamnya lebih murni daripada batu roh kelas medial. Xiao Chen memperkirakan bahwa mutiara kecil ini setara dengan setidaknya 100 batu roh kelas medial. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Dia merasa mutiara itu tampak familiar. Kemudian, dia ingat bahwa sepertinya ada 2 mutiara serupa di antara barang-barang pemakaman Raja Savana. Jadi, dia dengan cepat mengeluarkannya untuk membandingkan. Kedua mutiara itu tampak berukuran hampir sama. Mereka tampak sangat biasa dan tidak membocorkan energi spiritual apapun. Xiao Chen hanya merasakan energi spiritual mengerikan yang terkandung di dalamnya ketika dia memeriksanya dengan sense spiritualnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mutiara Savana King berwarna biru, dan warnanya tampak lebih dalam. Selanjutnya, energi spiritual yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Xiao Chen masih merasa percaya diri menyerap energi spiritual dalam mutiara putih. Namun, dia tidak berani berpikir untuk melakukan hal yang sama untuk mutiara biru. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, setelah dia menyerap energi spiritual dari mutiara biru, dia kemungkinan akan meledak dan mati. Xiao Chen bergumam, kedua jenis mutiara ini seharusnya sama. Mereka mungkin hanya berbeda dalam kualitas. Namun, saya belum pernah mendengar yang seperti mereka sebelumnya.
Saya harus menyelidiki ini. Apakah ada hal lain selain batu roh yang dapat mengandung energi spiritual? Petik 2. Xiao Chen dengan benar mengatur dan menempatkan batu roh dan mutiara misterius ke dalam cincin semestanya. Adapun item lainnya, dia hanya melemparkan semuanya ke sudut cincin semesta, termasuk cincin spasial. Xiao Chen memperoleh 40.000 batu roh kelas medial dari 2 cincin spasial yang tersisa. Namun, dia tidak menemukan lagi mutiara misterius itu. Meski begitu, Xiao Chen telah menemukan 100 batu roh kelas superior di cincin spasial ketiga. Dia terkejut. Ini membawa jumlah total batu roh kelas medial Xiao Chen menjadi 110.000 yang mengerikan di samping jutaan batu roh kelas rendah. Selain itu, ada 2 harta karun rahasia kelas medial dan 1 inti iblis darah iblis peringkat tinggi. Ketika ditambahkan, mereka menghargai setidaknya 100.000 batu roh. Hadiah Xiao Chen dari Demon Battlefield sangat banyak. Satu-satunya kerugian yang dia miliki adalah setengah dari kayu spiritual wutongnya. Juga, dia perlu mengumpulkan naga ki di lengannya sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Setelah dia menyelesaikan tugas-tugas ini, Xiao Chen mengatur segala sesuatu di cincin semesta berdasarkan jenisnya. Dia menemukan bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak pernak-pernik kecil. Dia telah mendapatkan pernak-pernik ini dengan membunuh pembudidaya lainnya. Sendiri, mereka tidak terlalu berharga. Namun, ketika digabungkan, mereka bernilai jumlah yang signifikan. Menyimpan terlalu banyak menghabiskan banyak ruang di cincin semesta. Xiao Chen mengeluarkan peta tanah sunyi kuno dan bergumam pada dirinya sendiri, aku harus mencari tempat untuk menjual ini. Pada saat yang sama, saya harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan di tanah sunyi kuno dan seberapa besar pengaruh rumah api suci di sini. Petik 2. Tanah desolate kuno sangat besar, jauh lebih besar dari yang diharapkan Xiao Chen. Bahkan tidak termasuk kota-kota di daerah sekitarnya, danau pemusnahan surgawi saja lebih besar dari bangsa Qin besar. Meskipun danau pemusnahan surgawi disebut danau, itu seluas laut, laut pedalaman. Ini terlalu luas. Berdasarkan peta yang dibeli Xiao Chen di kota Boulder, danau pemusnahan surgawi dipisahkan menjadi kelompok pulau selatan, barat, utara, dan timur. Ada kelompok pulau tengah, di mana kota Desolate adalah intinya. Selain dari wilayah ini, ada banyak zona yang tidak diketahui di danau pemusnahan surgawi. Para pembudidaya menganggap zona itu terlarang. Sulit membayangkan bahwa, selama dinasti Tianwu, inti dari seluruh benua menjadi seperti sekarang ini. Pulau Boulder adalah bagian dari kelompok pulau selatan. Itu adalah pulau yang biasa-biasa saja. Jika bukan karena Demon Battlefield, tidak ada yang akan repot-repot pergi ke sana. Kelompok selatan terdiri dari ribuan pulau. Beberapa dari mereka tidak berpenghuni dan ditutupi dengan binatang iblis yang ganas dan tanaman yang dirasuki setan. Para pembudidaya menggunakannya sebagai dasar untuk pelatihan pengalaman. Ada juga pulau-pulau yang tertutup tanaman hijau dan energi spiritual yang luar biasa. Saat energi spiritual memenuhi pulau-pulau ini, spirit herb dan taman tak berujung mengerumuni mereka. Namun, sebagian besar pulau tidak berbeda dengan kota manusia. Ribuan hingga beberapa puluh ribu orang biasa tinggal di sana. Beberapa kota ini memiliki penguasa feodal yang memerintah mereka, serta sekte. Target baru Xiao Chen adalah Pulau Awan Merah. Ini adalah pulau berpenghuni terdekat. Itu dianggap sebagai pulau tingkat menengah di kelompok selatan. Meskipun peta menggambarkannya sebagai yang paling dekat dengan posisi Xiao Chen saat ini, hanya selebar 1 jari, pada kenyataannya, jaraknya 2000 km. Namun, ada keuntungan berada di danau, Xiao Chen hanya bisa melakukan perjalanan dalam garis lurus. Tidak seperti di darat, 2 kota mungkin sangat dekat, tetapi karena jalan dan penghalang seperti gunung atau sungai, seseorang mungkin harus pergi jauh untuk sampai ke kota lain. Xiao Chen memperkirakan bahwa jika dia bergerak dengan santai, dia bisa tiba dalam seminggu. Jika dia bergegas dengan kecepatan penuh, dia bisa tiba dalam 3 hari. Xiao Chen sudah meninggalkan perbatasan Pulau Boulder. Kapalnya satu-satunya seperti setetes air di lautan luas di danau yang sangat besar ini, itu tidak menarik perhatian. Xiao Chen tidak percaya bahwa orang-orang Holy Fire Manor dapat menemukannya seperti ini. Oleh karena itu, ia berencana untuk bepergian dengan santai. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan 7 hari ini untuk meredam tubuh fisiknya. Seni tempering tubuh cakrawala memiliki persyaratan sebelum seseorang dapat mengolahnya. Kekuatan fisiknya harus mencapai 150.000 kg kekuatan sebelum dia bisa mengolahnya. Ketika dia mengolah seni memahat tubuh naga dan harimau ke puncaknya, serangan kekuatan penuh Xiao Chen hanya mencapai kekuatan 125.000 kg. Dia masih kekurangan sedikit. Untuk meningkatkan lebih jauh, Xiao Chen hanya bisa mengandalkan bantuan eksternal. Apa yang disebut bantuan eksternal mengacu pada ramuan roh yang melunakkan tubuh di atas usia 500 tahun yang diperolehnya di Pulau Qianren. Xiao Chen pernah menggunakan sejumlah besar ramuan roh penempaan tubuh di dunia bawah tanah paviliun pedang surgawi. Oleh karena itu, ramuan spirit tempering tubuh yang normal tidak berpengaruh padanya. Di Pulau Qianren, semua tubuh yang ditempa oleh spirit herb yang dipilih Xiao Chen berusia di atas 500 tahun. Sayangnya, hanya ada 6 batang. Xiao Chen meletakkan spirit herb yang memoles tubuh di lantai di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya ada 6 batang, tetapi 3 berusia 1000 tahun.
Jika saya mengkonsumsi semuanya, saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan tambahan 25.000 kilogram kekuatan. Petik 2. Selama Xiao Chen mencapai kekuatan 150.000 kilogram, itu sudah cukup. Ketika dia mulai mengolah teknik budidaya tempering tubuh peringkat surga kelas rendah, kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksplosif. Kapal perak kecil itu bergerak tanpa tergesa-gesa melintasi danau yang tenang, meluncur menuju tujuannya. Adapun Xiao Chen, dia telah mengkonsumsi satu tangkai ramuan roh dan duduk bersila. Dia mulai fokus pada pemurnian energi obat. Dia menyerap semua energi obat ke dalam tulangnya tanpa kehilangan setetes pun. Tanda pisah tanda pisah. 4 hari telah berlalu dengan cepat. Setiap kali Xiao Chen memurnikan tangkai ramuan roh, dia bisa merasakan tulang, meridian, dan dagingnya tumbuh lebih kuat. Kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Pada hari khusus ini, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia mengedarkan energinya dan meninju danau yang tenang. Bang! Angin tinju yang dibentuk oleh kekuatan fisik murni Xiao Chen menciptakan kekosongan seluas 20 meter di permukaan danau. Setelah beberapa saat, pilar air naik ke langit. Banyak ikan dan udang terbang ke langit dengan pilar air dan jatuh kembali. Hujan turun selama beberapa menit sebelum berhenti. Xiao Chen menarik kembali tinjunya dan mengungkapkan senyum puas. Dia telah mencapai kekuatan 150.000 kilogram dalam 5 hari. Selanjutnya, dia masih memiliki satu tangkai ramuan roh berusia 1000 tahun. Xiao Chen tidak terus memperbaikinya. Pada levelnya, bahkan ramuan roh berusia 1000 tahun tidak akan terlalu efektif. Karena dia telah mencapai ambang batas untuk mengolah seni tempering tubuh cakrawala, tidak perlu menyia-nyiakan ramuan roh itu. Sudah 5 hari. Aku harus segera mencapai Pulau Awan Merah. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap danau di depannya. Kabut putih menutupi permukaan danau yang jauh. Siluet samar sebuah pulau muncul, seharusnya Pulau Awan Merah. Sudah waktunya untuk bergerak dengan kecepatan penuh, pikir Xiao Chen dalam hati. Kapal perak kecil itu segera berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan memasuki mata kanannya. Xiao Chen dengan lembut mendorong air dan mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia bergerak seperti Azure Dragon yang cepat melintasi permukaan air. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, Xiao Chen merasakan gelombang energi yang kuat dari depan. Ada teriakan, dan air mengalir dengan gelisah. Jelas, pertempuran sedang terjadi di depannya. Berdasarkan gelombang energi, tidak ada pihak yang lemah. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia terbang ke arah suara itu. Setelah 10 napas, Xiao Chen akhirnya melihat siapa yang terlibat dalam pertempuran ini. 1000 meter jauhnya, seorang lelaki tua berjubah hitam dan seorang gadis berbaju putih bertarung di permukaan air. Pria tua berjubah hitam itu tampaknya adalah Raja Bela Diri kelas medial. Dia memegang pedang hitam pekat di tangannya dengan ki hitam mengelilinginya. Auranya terasa aneh, dan gerakannya ganas. Dia mengincar titik vital gadis itu. Kultivasi gadis itu tampaknya lebih tinggi daripada kultivator berjubah hitam. Namun, karena ki hitam yang aneh itu, dia sangat berhati-hati dan tampaknya sedikit dirugikan. Namun, menurut Xiao Chen, gadis itu memiliki keuntungan di sini. Kultivator berjubah hitam mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi dia selalu menghalangi jalannya. Rupanya, gadis itu mencari stabilitas. Dia menggunakan keuntungan kultivasinya dan melanjutkan pertarungan. Kemudian, dia akan memberikan pukulan fatal pada pria berjubah hitam itu. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia agak heran. Aura pedang tampak sangat mirip dengan bekas luka pria dari Pulau Qianren. Itu adalah ki iblis dari dunia iblis. Bab 420, Pukulan Puncak. Kultivator berjubah hitam ini adalah sisa dari gereja kegelapan dengan roh bela diri binatang iblis. Menurut hukum benua, jika seseorang melihat sisa-sisa gereja kegelapan, mereka harus bekerja sama untuk membunuhnya. Bagaimanapun, pihak lain pernah menjadi musuh bersama benua. Xiao Chen berpikir sejenak dan mendorong dirinya dari permukaan danau dengan ganas. Dia mengirim angin tinju yang kuat ke pembudidaya berjubah hitam. Xiao Chen mengejutkan pembudidaya berjubah hitam. Namun, ketika dia menemukan Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri kelas rendah, ekspresi terkejutnya berubah menjadi senyuman. Bocah ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Secara kebetulan, saya bisa menggunakan dia sebagai sandera dan melarikan diri. Gadis ini terlalu kuat, aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kultivator berjubah hitam menangkis serangan gadis-gadis itu dengan pedangnya dan mengepalkan tangan kirinya. Helai ki hitam berputar di sekitar tinjunya. Dia mengungkapkan senyum sinis saat dia menyambut tinju Xiao Chen dengan tinjunya sendiri. Hati-hati, ada ki iblis di tinjunya. Kamu tidak bisa berbenturan langsung dengannya, teriak gadis itu ketika dia melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Pertarungan telah berjalan cukup baik, tetapi sekarang orang asing yang sembrono ini telah melibatkan dirinya sendiri. Xiao Chen tetap tenang tetapi tidak terlalu peduli dengan peringatan itu. Dia menggabungkan kekuatan fisiknya dan esens. Saat memasukkan esensnya dengan kekuatan fisik 150.000 kg, serangan kekuatan penuhnya sekarang bisa mencapai 250.000 kg kekuatan. Ini adalah pukulan puncak Xiao Chen di bawah kondisi yang paling ideal.
Bang! Suara berderak terdengar saat kekuatan gemetar melonjak keluar. Lengan pembudidaya berjubah hitam itu langsung lumpuh. Semua tulang di lengannya hancur. Ketika kedua tinju bertemu, suara keras terdengar dan menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Itu menyebabkan cincin gelombang setinggi 10 meter naik di sekitar mereka. Di bawah tatapan heran gadis itu, angin tinju Xiao Chen tampaknya telah membuat ki hitam terlupakan. Puci, kultivator berjubah hitam itu memuntahkan seteguk besar darah. Wajah pucatnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan lawannya mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya, 250.000 kilogram kekuatan. Selain dari beberapa raja bela diri kelas superior yang mengolah teknik budidaya peringkat bumi kelas superior, sangat sedikit yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Aku harus lari. Gadis itu awalnya sulit untuk dihadapi. Sekarang, ada bocah aneh ini. Jika saya tidak pergi, saya mungkin tidak akan pernah melarikan diri. Kultivator berjubah hitam berputar dan terjun ke danau, berpikir untuk melarikan diri di bawah air. Mencoba untuk pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Xiao Chen melangkah maju dan berteriak. Dia dengan keras meninju permukaan air, dan kekosongan besar muncul di depan pilar air melesat ke udara. Pilar air meledakkan pembudidaya berjubah hitam, bersama dengan ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya, ke udara. Pada saat ini, gadis itu memulihkan akalnya dan terbang ke depan. Pedangnya memancarkan cahaya terang saat dia mengacungkannya. Gadis itu bergerak seperti kupu-kupu yang terbang ke atas dan ke bawah. Namun, cahaya pedang gadis itu sangat tajam. Itu tampak sangat padat. Xiao Chen belum pernah melihat cahaya pedang yang begitu padat sebelumnya. Dalam sekejap, gadis itu mengirimkan ratusan lampu pedang, menciptakan ratusan lubang berdarah dengan berbagai ukuran di tubuh pembudidaya berjubah hitam itu. Bang! Ketika pilar air jatuh, tubuh pembudidaya berjubah hitam itu juga jatuh ke danau. Namun, dia sudah mati. Gadis ini terlihat cantik dan lembut, tetapi ketika dia bergerak, dia sangat tegas dan tajam. Kakak, gadis itu memenggal kepala pembudidaya berjubah hitam dan dengan santai melemparkannya ke cincin spasialnya. Setelah itu, dia mengambil cincin spasial pihak lain. Gerakannya tampak terlatih dan halus. Terima kasih untuk bantuannya. Siapa namamu? Gadis itu tersenyum lembut dan menatap Xiao Chen setelah dia menyelesaikan tugasnya. Awalnya, gadis itu berpikir bahwa, ketika Xiao Chen bergerak untuk membantu, dia mungkin membahayakan keselamatannya sendiri dalam prosesnya. Tanpa diduga, itu tidak terjadi. Sebaliknya, dia menyelamatkannya banyak waktu. Dia merasa agak ingin tahu tentang orang asing muda yang kuat ini. Xiao Chen menjawab dengan tenang, tidak apa-apa, bekerja sama untuk membunuh sisa-sisa gereja kegelapan diharapkan dari kita semua. Petik 2. Ketika gadis itu mendengar Xiao Chen, dia sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati mengukur Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum lembut dan bertanya, kamu baru di tanah sunyi kuno, kan? Petik 2. Xiao Chen merasa curiga saat dia menjawab, ya, benar. Bagaimana kamu tahu? Gadis itu tersenyum dan berkata, setelah tinggal di tanah sunyi kuno, kamu akan berhenti menanyakan hal-hal seperti itu. Petik 2. Tolong jelaskan apa maksudmu. Gadis itu kemudian melanjutkan untuk memberitahu Xiao Chen tentang kebiasaan dan alasannya secara rinci. Ternyata tanah sunyi kuno adalah rumah bagi banyak sisa-sisa gereja kegelapan. Selanjutnya, mereka bahkan membentuk kekuatan menengah. Namun, tidak ada yang peduli tentang mereka. Tidak ada alasan lain selain ini karena tanah sunyi kuno tempat segala macam kekuatan berkumpul. Tanah desolate kuno penuh dengan buronan penjahat dan pembunuh jahat yang memperlakukan kehidupan seperti rumput di pinggir jalan. Begitu mereka tiba di sini, pemberitahuan buronan untuk orang-orang ini tidak lagi efektif. Sejak jatuhnya dinasti Tianwu, tanah sunyi kuno telah menjadi tanah yang tidak diatur, berubah kacau. Selain itu, untuk beberapa alasan aneh, tidak pernah ada cerita tentang 5 negara besar atau sekte kuat yang mencoba menduduki tanah sunyi kuno. Sejak waktu di luar ingatan, tanah sunyi kuno adalah lokasi yang benar-benar netral di benua itu. Bahkan mereka yang mengejar ahli jahat atas nama kebenaran akan mengalah begitu mangsa mereka mencapai pulau-pulau ini. Di tanah sunyi kuno, kekuatan berbicara paling keras. Kesopanan, moral, ini hanya lelucon. Bahkan musuh bersama manusia, sisa-sisa gereja kegelapan, tidak akan terpojok atau diserang. Mereka akan menerima perlakuan yang sama seperti pembudidaya biasa. Kecuali mereka melanggar kepentingan orang lain, tidak ada yang akan mengejar dan membunuh mereka. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia akhirnya mengerti. Tanah sunyi kuno ini benar-benar tempat yang menakjubkan. Namun, masih belum diketahui mengapa berbagai negara dan sekte besar tidak memiliki niat untuk memerintah tanah sunyi kuno. Hamparan tanah yang begitu luas lebih dari sekadar sepotong daging yang gemuk. Memikirkannya, tanah sunyi kuno seharusnya memiliki kekuatan yang kuat di dalamnya, beroperasi dalam kegelapan. Kalau tidak, mereka tidak bisa mencegah orang lain memata-matai mereka. Setelah gadis itu berbicara, dia melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri secara formal. Saya Xia Xian, dari Paviliun Seribu Pedang Bangsa Xia Besar. Xiao Chen pernah mendengar tentang Paviliun Seribu Pedang sebelumnya. Mereka adalah salah satu sekte puncak dari Great Xia Nation. Kekuatan mereka setara dengan gerbang pedang surgawi bangsa Chu besar.
Mereka agak terkenal di dalam 4 negara besar yang lebih rendah. Xiao Chen mengangguk dengan lembut dan berkata, Xiao Chen, dari bangsa Qin besar. Saya saat ini tanpa sekte. Petik 2. Xia Xian tampak tercengang. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen tidak memiliki sekte. Pukulan Xiao Chen bisa mencapai 250.000 kilogram kekuatan. Bahkan di bangsa jin besar yang penuh bakat, setidaknya beberapa sekte besar akan memperhatikan bakat seperti itu. Namun, meskipun Xia Xian merasa penasaran, dia tidak akan menggali sejarah Xiao Chen tanpa alasan. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Berdasarkan arah Anda sepertinya menuju ke Pulau Mata Air Surgawi. Kebetulan, saya baru saja menyelesaikan misi saya juga. Ayo pergi bersama. Xia Xian diundang. Xiao Chen tertegun sejenak sebelum dia berkata, bukankah Pulau Awan Merah seperti itu? Bagaimana itu menjadi pulau musim semi surgawi? Petik 2. Xia Xian berkata dengan percaya diri, pulau di depan adalah Pulau Mata Air Surgawi. Ini adalah salah satu dari 6 pulau besar kedua setelah pulau utama di selatan. Kamu pasti tersesat. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia mengeluarkan peta dan membandingkannya. Pulau Awan Merah berada di selatan dan Pulau Mata Air Surgawi di timur. Perbedaan jarak setidaknya 500 km. Xiao Chen tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Bagaimana perjalananmu? Xia Xian bertanya dengan lembut. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan kebenarannya. Aku naik kapal. Dia naik kapal. Itu pasti harta karun rahasia yang bisa terbang, pikir Xia Xian. Dia tidak tahu bahwa Xiao Chen memiliki harta karun seperti itu. Namun, itu akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Xia Xian menjelaskan, tidak heran. Danau pemusnahan surgawi mungkin tampak tenang tanpa angin, tetapi ada banyak arus bawah. Kadang-kadang, mereka bahkan dapat membentuk arus yang kuat. Jika seseorang bukan juru mudi yang berpengalaman, bahkan jika mereka memiliki peta, mereka akan melakukan perjalanan ke arah yang salah. Petik 2. Pulau utama dari kelompok Pulau Selatan, Pulau Longyang, adalah sesuatu seperti ibu kota provinsi dari Provinsi Xie. Itu adalah pulau inti dari kelompok selatan. Satu-satunya perbedaan dari ibu kota provinsi adalah tidak menguasai pulau-pulau lain. 6 pulau mengelilingi pulau utama, Pulau Longyang, yang ukurannya kedua setelah itu. Pulau Mata Air Surgawi adalah salah satunya. Lupakan, karena saya sudah tiba di Pulau Mata Air Surgawi, saya akan pergi ke sana saja. Pulau Awan Merah hanyalah sebuah pulau kecil. Apa yang bisa saya lakukan di sana, pasti bisa saya lakukan di Pulau Mata Air Surgawi. Mereka berdua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan berlari menuju Pulau Mata Air Surgawi di permukaan air. Sepanjang jalan, Xiao Chen mendengar bagaimana Xia Xian dan pembudidaya berjubah hitam akhirnya berkelahi. Sisa-sisa gereja kegelapan tidak mengubah nama mereka di tanah sunyi kuno. Mereka memiliki banyak ahli dalam gereja kegelapan. Namun, mereka masih jauh dari diri mereka sebelumnya. Di masa lalu, mereka adalah kekuatan besar di benua itu. Belum lama ini, gereja kegelapan terlibat dalam perselisihan dengan kekuatan lain dari tanah sunyi kuno, geng Serigala Darah. Mereka berdua memposting hadiah di Serikat Pemusnahan Surgawi, menawarkan hadiah untuk membunuh murid-murid dari sisi lain. Karena Xia Xian memiliki sesuatu untuk dilakukan di Pulau Mata Air Surgawi, dia dengan mudah mengambil hadiah yang telah dikeluarkan oleh geng Serigala Darah. Xiao Chen bertanya, seberapa tinggi pembudidaya berjubah hitam dari peringkat sebelumnya di gereja yang gelap? Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dari membunuhnya? Petik 2. Refleksi Xia Xian di permukaan air berkedip-kedip. Dia berkata dengan lembut, gereja kegelapan memiliki 1 ketua gereja, 2 wakil ketua gereja, 9 penatua, dan 108 pelindung. Sisanya hanyalah sampah dari berbagai kekuatan. Yang kami bunuh sebelumnya adalah salah satu dari 108 pelindung. Namun, pelindung sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Generasi pelindung yang lebih tua semuanya setidaknya setengah langkah Martial Monarchs. Sayangnya, kebanyakan dari mereka sudah meninggal. Yang baru saja kami bunuh adalah salah satu dari orang-orang yang biasa mengarang angka. Petik 2. Mengingat ini, Xiao Chen akhirnya memiliki gambaran kasar tentang kekuatan gereja kegelapan. Meskipun gereja kegelapan jauh lebih lemah daripada di masa lalu, 9 tetua harus menjadi raja bela diri. Selanjutnya, ada beberapa pelindung tua yang belum mati. Mereka jauh lebih kuat dari paviliun pedang surgawi. Xiao Chen melanjutkan bertanya, mengapa mereka berkelahi? Apakah pertarungan skala besar seperti itu sering terjadi di tanah sunyi kuno? Bab 421, Kekuatan Holy Fire Manor. Xia Xian tertawa pelan, Anda mengajukan cukup banyak pertanyaan. Ketika saya pertama kali tiba, saya persis seperti itu. Terlepas apakah itu pertarungan memperebutkan wilayah, Spirit Vein, atau harta berharga, semuanya sangat umum. Setelah beberapa saat, Anda akan terbiasa dan tidak akan merasakan hal tertentu. Petik 2. Keduanya mengobrol saat mereka melaju ke depan. Segera, mereka tiba di Pulau Mata Air Surgawi. Pulau itu begitu besar sehingga tidak bisa lagi disebut pulau. Tampaknya setidaknya 10 kali lebih besar dari Whitewater City. Di bawah saran Xia Xian, Xiao Chen pergi ke kota terbesar di pulau itu. Itu dinamai pulau itu, kota musim semi surgawi.
Kita akan berpisah di sini. Terima kasih sekali lagi karena telah membantu saya. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Clear Spring Inn untuk menemukan saya. Petik 2. Setelah keduanya memasuki kota, Xia Xian mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan menuju ke toko-toko di pusat kota. Saat dalam perjalanan ke kota tadi, Xia Xian memberitahunya sedikit tentang kekuatan Holy Fire Manor. Di kelompok selatan, Holy Fire Manor adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan Gereja Kegelapan dan Geng Serigala Darah, serta beberapa kekuatan lain di Tanah Sunyi Kuno, mereka jauh lebih lemah. The Manor Lord of the Holy Fire Manor adalah seorang martial monarch. Ada juga seorang konsekrasi yang merupakan Raja Bela Diri. Setelah itu, ada 10 tetua yang aneh. Mereka semua adalah Raja Bela Diri setengah langkah. Qin Tua adalah salah satu dari para tetua itu. Mengingat ini, Xiao Chen santai. Kemungkinan Holy Fire Manor mengirim seorang penatua untuk menangkapnya tidak tinggi. Bagaimanapun, Qin Tua hanyalah seorang penatua. Sulit baginya untuk memerintahkan penatua lain. Selama tidak ada Raja Bela Diri setengah langkah, Xiao Chen bisa melarikan diri dengan mudah, bahkan jika lawannya adalah Raja Bela Diri kelas atas. Banyak orang berkeliaran di jalan-jalan di kota. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tidak berkultivasi. Namun, ada banyak ahli juga. Ada banyak Raja Bela Diri. Kadang-kadang, Xiao Chen melihat satu atau dua Raja Bela Diri kelas superior. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah dia melihat banyak penggarap Vien. Mereka tampak berbeda dari manusia. Misalnya, iblis banteng memiliki tanduk kecil di kepala mereka, dan iblis serigala surgawi memiliki telinga yang tajam dan mata perak. Beberapa ras Vien bahkan tidak terlihat seperti manusia. Beberapa memiliki bulu tebal atau ekor panjang. Namun, kebanyakan orang sangat tenang ketika mereka melihat penggarap Vien ini. Mereka tidak takut sama sekali. Bahkan orang biasa pun tidak takut. Sebaliknya, hanya Xiao Chen yang melihat sekeliling, jelas terkejut. Anak nakal, apa yang kamu lihat? Apa yang harus dilihat? Aku akan mencabik-cabikmu dengan tangan kosong. Tiba-tiba, seseorang berteriak pada Xiao Chen. Suara itu menggelegar, menyebabkan gendang telinga terasa sakit. Itu adalah seorang pembudidaya Tiger Vien yang tingginya 2 meter dan sangat kekar. Bulu kuning tebal menutupi tubuhnya. Ketika iblis harimau melihat Xiao Chen mulai darinya, dia merasa sangat kesal. Dia membuka rahangnya dan berteriak padanya. Tinju Tiger Vien berderak saat dia berjalan ke Xiao Chen dengan aura yang menyala-nyala. Suara gemuruh menarik perhatian banyak orang di jalan besar ini. Orang-orang itu sepertinya tidak menganggap situasinya aneh. Ketika mereka melihat ada beberapa kegembiraan, mereka segera datang untuk menonton. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Dia tidak mengharapkan momen keingintahuannya untuk menarik masalah. Berdasarkan aura pembudidaya iblis harimau, dia seharusnya menjadi Raja Bela Diri kelas medial biasa. Permintaan maaf saya baru saja tiba di Ancient Desolate Land dan merasa penasaran. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Ini adalah 200 batu roh kelas medial. Petik 2. Lebih baik menghindari masalah jika dia bisa membantunya. Xiao Chen telah menyinggung rumah api suci. Selanjutnya, Old Qin memiliki beberapa teman bersamanya. Tidak pantas baginya untuk membuat keributan. Selanjutnya, Xiao Chen salah dalam masalah ini. Dia menatap orang lain seolah-olah dia adalah monster tanpa alasan sama sekali. Siapapun akan kesal karenanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan beberapa batu roh, maka semuanya akan baik-baik saja. Kultivator Tiger Vien menangkap tas yang dilemparkan Xiao Chen. Dia menghitung batu roh dan berkata, 200 terlalu sedikit. Serahkan 1000 batu roh kelas medial, jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dari sini hidup-hidup. Petik 2. Melihat situasinya, Tiger Vien berusaha menipu Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin dan berkata, maaf. Saya memiliki batu roh, tetapi saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Ekspresi kultivator Tiger Vien berubah menjadi marah saat dia berkata, kamu benar-benar orang bodoh yang sembrono. Bahkan jika Anda menyerahkan batu roh sekarang, itu tidak akan berguna. Mati. Kultivator Tiger Vien meraung dan mendorong tanah dengan ganas. Retakan kecil muncul di jalan. Sosoknya berkedip saat tinjunya yang besar meninju dengan keras ke arah Xiao Chen. Bang, bang, bang. Gambar harimau ganas tampaknya muncul di kepalan tangan. Aura pembudidaya Tiger Vien langsung melonjak saat dia mengirimkan angin tinju, menciptakan ledakan sonik yang intens. Kakak, Xiao Chen hendak bergerak ketika seorang pria berpakaian ungu melompat turun dari restoran ke samping. Pria berpakaian ungu itu merentangkan jari-jarinya dan meraih tinju pembudidaya Tiger Vien. Orang asing itu dengan mudah menyebarkan angin tinju dengan aura yang bergelombang. Tidak peduli seberapa keras pembudidaya Tiger Vien berjuang, dia tidak bisa maju atau mundur. Pria berpakaian ungu itu berbalik dan berkata kepada pembudidaya iblis harimau, kembalikan batu roh, dan kamu boleh pergi. Jiang Zimo, ketika pembudidaya Tiger Vien melihat wajah pria berpakaian ungu, ekspresinya segera berubah. Dia menyerahkan tas batu roh dan dengan cepat pergi. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat bahwa kegembiraan telah berakhir, mereka berpencar dan kembali ke urusan mereka sendiri. Jiang Zimo melemparkan tas batu roh ke Xiao Chen. Kemudian,
Dia tersenyum lembut dan berkata, lain kali jangan terlalu murah hati. Ini batu roh Anda. Petik 2. Xiao Chen menangkap tas itu. Kemudian, dia melihat pria berpakaian ungu yang anggun, tampan, tinggi, dan mengesankan. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum berkata, kamu juga seorang iblis. Kenapa kau membantuku? Ketika Jiang Zimo melihat bahwa Xiao Chen mengetahui identitasnya, dia tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak membantumu. Saya membantu mereka. Dengan kekuatanmu, bahkan jika dia bekerja dengan teman-temannya, mereka tidak akan cocok untukmu. Selain tanda belah ketupat Qian di dahi Jiang Zimo, dia tidak memiliki karakteristik Vian. Sebenarnya, Xiao Chen hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain adalah iblis yang menjadi energi mentalnya yang kuat. Dia merasakan aura yang berbeda dari manusia tetapi tidak memverifikasinya. Tidak ada cara untuk memverifikasi ras Vian Jiang Zimo itu. Xiao Chen merasa aneh bahwa dia tidak memiliki karakteristik khusus dari iblis. Beberapa iblis memiliki karakteristik yang jelas. Beberapa tidak begitu jelas. Logikanya, mereka semua adalah iblis dan seharusnya tidak memiliki perbedaan seperti itu di antara mereka. Dari ras iblis, iblis harimau suka memanfaatkan orang. Surat wasiat sering kali mencoba mengintimidasi manusia baru di tanah sunyi kuno. Jika Anda menawarkan 10 batu roh kelas medial, mereka akan meminta 100. Jangan terlalu ceroboh lain kali. Petik 2. Jiang Zimo tersenyum tipis saat dia menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Xiao Chen berkata dengan tenang, maksudmu aku adalah seorang yang boros. Petik 2. Kamu bisa mengatakan itu, Jiang Zimo mengangkat bahu sedikit sambil tersenyum. Betul sekali. Anda menerima undangan juga, kan? Jika Anda melakukannya, mengapa Anda tidak naik dan duduk dengan saya? Kita menuju jalan yang sama. Xiao Chen merasa agak bingung. Dia ragu ketika dia bertanya, undangan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Itu aneh. Dia sangat muda, namun auranya sangat stabil. Energi mentalnya juga sangat kuat. Logikanya, dia seharusnya menerima undangan. Jiang Mozi merasa agak bingung. Dia menatap Xiao Chen dalam-dalam dan berkata, apakah kamu berani menerima serangan telapak tangan dariku? Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tahu bahwa pihak lain tidak mencoba untuk memulai perkelahian. Pihak lain hanya ingin menguji kekuatannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia setuju. Bagaimanapun, Xiao Chen tidak akan mengalami kerugian apapun. Siapa yang tahu, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Maaf atas pelanggaran ini. Petik 2. Setelah Jiang Zimo melihat Xiao Chen mundur 100 meter, sosoknya melintas, dan dia mengirim serangan telapak tangan langsung ke wajah Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini tampaknya tidak mewah, dan tampaknya tidak terlalu cepat. Itu bahkan tidak menciptakan angin. Tidak ada fluktuasi dalam ruang juga. Itu sangat sederhana. Mengenai aura, itu bahkan tidak 1% dari apa yang ditampilkan oleh pembudidaya Tiger Vian sebelumnya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Itu seperti anak-anak kecil bermain rumah. Jiang Zimo berkata dia akan memukul Xiao Chen, dan dia langsung melakukannya dengan cara yang terlihat biasa saja. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah, tiba-tiba berubah serius. Dia berpikir dalam hati, esensinya ditarik, tidak membiarkan kebocoran apapun. Semua energi difokuskan di telapak tangan. Tingkat kontrol seperti itu menakutkan. Ada pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan. Sadar atau tidak, seseorang biasanya akan membiarkan aura bocor dari telapak tangan mereka. Namun, Jiang Zimo berhasil tidak membocorkan energi apapun dari telapak tangannya. Lebih jauh lagi, meskipun telapak tangannya cepat, itu tidak menimbulkan suara atau angin. Dia sudah menjadi satu dengan alam. Bahkan sebagian besar Raja Bela Diri tidak dapat mencapai keterampilan seperti itu. Seseorang harus berlatih selama beberapa dekade dan memiliki bakat gila sebelum mereka dapat mencapai ini. Telapak tangan Jiang Zimo telah tiba sebelum Xiao Chen. Tidak ada waktu untuk berpikir. Karena dia setuju untuk menerima serangannya, dia tidak bisa menggunakan 9 transformasi naga roaming atau metode indah lainnya untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapi serangan telapak tangan ini secara langsung. Xiao Chen mengepalkan tangannya, dan tulangnya berderak. Semua kekuatan di tubuhnya berkumpul. Bayangan harimau dan naga berputar di sekitar lengannya saat mereka meraung. Xiao Chen mengangkat auranya ke puncaknya. Karena dia tidak bisa sepenuhnya menahan auranya, dia mungkin juga melepaskan semuanya, menampilkannya dengan ceroboh. Bang! Tinju dan telapak tangan bentrok, dan angin kencang bertiup. Serangan telapak tangan instan Jiang Zimo yang tampaknya biasa bersentuhan dengan tinju Xiao Chen, itu melepaskan kekuatan luar biasa yang bisa menggulingkan gunung atau membalik laut. Angin kencang mengamuk ke segala arah, dan ikat rambut yang menahan rambut Xiao Chen telah putus, menyebabkan rambutnya kusut berantakan tertiup angin. Pakaiannya berkibar. Angin membuat sulit untuk membuka mata. Kekuatan besar menyebar dari lengan Xiao Chen ke kakinya, lalu ke tanah. Batu bata jalan pecah. Angin kencang menyebabkan batu bata yang dihancurkan terbang dan berputar di sekitar keduanya. Lengan Xiao Chen terasa sakit saat dia hampir terlempar. Sulit untuk membayangkan bahwa sesuatu yang begitu tenang bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Selanjutnya,
Energi pihak lain tampak tak berujung dan tanpa henti. Rasanya seperti sungai yang mengalir tanpa henti, mengalir ke Xiao Chen. Aku tidak bisa terus seperti ini. Teknik kultivasi pihak lain agak tidak biasa. Energi dari telapak tangannya sangat merata. Dari awal hingga akhir, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah.